Begitulah saudara-saudara. Ini pasien saya yang sekiannya. Yesus, itu di bawah. Yesus ciptakan Tuhan. Naik aja bang. Saya suka loh orang-orang begini. Naik aja, kumpul aja. Yang bengek-bengek, kumpul. Tunggu dulu Pi, kan ada tamu Pi. Gimana sih ini Pi? Oke Bang Diablo. Tunggu dulu, ini kan ada tamu. Jesus, selamat pagi Jesus. Ini ternyata Tuhannya Pipi ada di sini. Luar biasa ya. Hamba dengan Tuhannya ngumpul di tempat saya, luar biasa. Ini satu kehormatan bagi saya ini. Tuhannya Pipi kebetulan hadir juga di sini. Jesus. Gimana Jesus? Selamat pagi Jesus. Yesus membuat Tuhan. Wah. Silakan menciptakan Tuhan. Jesus. Nih. Tap layarnya, saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai kena tombak lagi. Jesus, gimana Jesus? Kok jadi burung? Kenapa curhatmu, Bang Pipi? Karena Tuhanmu ini ternyata dia berdiam 1000 bahasa, tidak mampu lagi berkata-kata. Padahal Pipin dia, Yesus menciptakan Tuhan. Sepakat nggak pernyataannya itu, Pi? Yesus menciptakan Tuhan. Aku no komen sama sebelah. Oh, no comment, saudara-saudara yang terkasih. No comment dia. Sebelah ini menghujat. Sebelah ini menghujat. Oh, siapa yang menghujat, Pi? Dia mau mengejar. Bang Diablo, tolong turunkan yang sebelah saya ini, kalau nggak saya turun. Kita diskusi baik-baik, oke? Iya Paman. Tapi jangan marah-marah lah. Jangan marah-marah. Kan siap, itu Bang Diablo. Itu. Ya saya turuti kemauanmu, Pi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirimu sendiri, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Aduh. Dia akan berdiam 1000 bahasa juga. Ini dendam sekali sama Baal. Ini kan dendam sekali kok. Kenapa sih? Pipi ini dendam sekali Bang Dalbo sama aku, Bang Dalbo. Kenapa? Apa masalahnya? Saya damaikan kalian di sini, damai sejahtera di Komal Dalbo. Apa masalahnya? Nggak tahu dia. Pipi apa? Coba ungkapkan. Masalahnya apa? Tanya Bang Dalbo. Tanya. Jangan-jangan masalahnya. Jangan-jangan dia nggak pintar-pintar. Nyamar dia. Oh ya udah, lawan gua yuk, semangat nih. Ayo. Tunggu dulu kok. Gimana ini? Baal. Anda meragukan bahwa Pipi ini adalah Kristen, nyamar-nyamar dia. Harus jelas. Gue Kristen sejati. Kristen sejati, Bang. Coba dites dulu Bang Dalbo, tes dulu lah. Kita kan takutnya gini, di bawah ini mengatakan oh ini settingan Islam dengan Islam, tapi seolah-olah Islam dengan Kristen. Nah coba dites dulu siapa Tuhannya, bagaimana lah, silakan. Bisa. Yaudah, siapa anak sulung Abraham? Kok kita yang ditanya ini? Dia yang mau dites, dia yang nanya. Aneh-aneh aja kau ini. Masa kita iya, mau betul. menguji dia, kita yang diuji nih. Pipi. Coba. Yesus mengatakan dia utusan. Naik. Anda tunggu dulu. Alhamdulillah dia sudah sadar, udah dia bilang Yesus utusan. Alhamdulillah. Di Bang Dalbo ini dokter yang bagus ini. Bang Dalbo dokter yang bagus. Sekarang sudah sadar dia utusan katanya. Masya Allah. Dalbo, lanjut ke Dalbo. Ini pasien bagus ini. Pada pendekatan. Biasa ya. Ini Arsin Kristen. Tunggu dulu. Ini Arsin minta naik. Kristen bukan, Bang? Coba type in Arsin Kristen.
Lanjut Pi, lanjut Pi. Ini luar biasa ya, masya Allah. Apa yang luar biasa? Ya, yang Kristen boleh minta naik, Kristen dulu minta naik. Dan akun saya ini kena tombak melulu. Silakan. Tuhan Yesus berkata di Injil kalau Tuhan Yesus utusan, karena Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa dia berasal dari Bapa di surga. Gitu Bang Diablo. Ngomong apa Bang Dalbo? Ngomong apa Bang Dalbo? Ngomong apa dia? Gimana sih ceritanya nih? Tadi dia mengaku dia utusan, tiba-tiba jadi Tuhan lagi. Gimana sih? Kok saya jadi Herman saya ini? Kenapa? Yang mana sih? Naik Bang Erwin, naik Bang Erwin, naik Bang Erwin. Kenapa? Gimana sih? Aduh. Sel, Herman kau buat. Tadi kamu mengakui Yesus itu adalah utusan. Sekarang kau jadikan Tuhan lagi. Lu emang Tuhan kok. Tuhan Yesus. Bukan utusan. Ya utusan itu karena Tuhan Yesus berasal dari Bapa. Itu maksudnya. Hah? Berasal dari Bapa. Bapa yang mana dulu? Bapa di surga. Paulus juga mengaku Bapa. Kata Yesus, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, Paulus memberikan informasi di situ. Akulah Bapa yang ada di dalam diri Yesus. Gimana ini? Bapa yang Luar biasa. Sebentar Bang Dalbo kok ketika Kristen ngomong itu langsung Bang Dalbo langsung punya data-data valid gini. Kenapa Bang Dalbo pinter ini? Aduh luar biasa masalah. Ngeri-ngeri ini. Ada datanya Bang Dalbo ya? Bapak yang di dalam Yesus nih adalah sebenarnya Bapak itu adalah Paulus begitu. Datanya valid. Valid. Wah, salah. Betul. Berarti maksudnya maksudnya Yesus ini diutus oleh Paulus begitu Bang Dalbo ya? Malah ngawur. Iya. Loh, bagus Bang Dalbo. Data ya, data lo. Coba Bang Dalbo tunjukkan betul. loh. Data silakan. Jangan hujat dan fitnah ya. Ini data apa? Data apa? Di 1 Korintus 4:15. Akulah Bapakmu yang ada di dalam Yesus Kristus. Itu Oh betul ya, data valid ya. 1 Korintus ada. Saya catat ya Bang Dalbo, saya catat ya, saya catat boleh ya. dicatat. Catat. Aduh, betul. Tapi memang kita harus menerima kalau Paulus ini adalah Bapa yang di dalam Yesus ini. Aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya Yesus dan Paulus ini jadi satu. Betul itu 1 Korintus. Paulus mengatakan gitu. Jangan hujat Paulus loh. Enggak boleh lah. Enggak boleh. Paulus ini luar biasa loh. Bayangkan mulai dari gelar apapun ketika dihadapkan dengan pengajaran Paulus mereka takluk. Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong yang open cam sama namanya Baal itu diturunkan, itu duanya penghujat semua itu. Tolong diturunkan itu. Turunkan aja. Ini di bawah, Selamat pagi Vi. Selamat pagi Vi. Sehat Vi. Bang, Ini di bawah. Tunggu dulu Pi. Ini di bawah, naik Bang. Abang siapa nih minta naik? Arsin. Anda Kristen apa Muslim? Naikin aja Bang, Disuruh typing, nggak mau dia typing. Bahaya kalau tidak dikenal Bang. Nanti dia rungkatkan pemal kita ini. Sudah dia bilang Kalau Kristen ya. Oh Kristen. Nggak mau ngaku dia. Ragu-ragu dia. Mungkin mau loncat pagar mungkin. Jangan-jangan kalau dia loncat pagar nanti Vivi ditinggal itu di pagar sebelah. Halo. Iya loh.
Ya, lu. Wah, open cam dia, saudara. Halo. Kristen? Saya dari Malaysia. Saya nggak nanya dari mana. Hah? Nah, Saya tanya. nggak nanya kamu Kristen. Coba. Ragu dia, ragu. Kenapa ragu? Ya Muslim. Wah, saya pikir oten. Ya, dibawa dulu deh ya. Kami mau menginjilin ini, menyelamatkan bagaimana kita selamatkan Pipi ini. Pipi orang baik. Maka kami berjuang untuk menyelamatkan dia. Itu pun kalau dia mau selamat. Oke. Saya sudah persiapkan talinya. Bang Baal itu mau nangkap apa ini domba. Jadi dombanya sudah ada di sebelah Bang Baal kan. Nah, Bang Dalbo lagi giring domba. Nanti saya siapkan talinya ya untuk adik apa ya Bang Baal ya. Ya Vi ya. Siap. Ini kan kita menjelang perayaan kurban gitu kan. Seperti itu nanti kita ya harus memang berkurban lah Pipi ini, berkurban agar kembali ke jalan yang benar gitu kan. Ya kasihan lah. Tapi alhamdulillah Bang Erwin dia sudah mulai upgrade ya. Ini cara berpikir logikanya. Setelah diobati oleh Bang Dalbo, dia berkata bahwa Yesus ini adalah utusan katanya. Luar biasa nih. Tapi itu ada datanya loh. Jangan takut, itu ada datanya itu Via. Kalau Yesus betul, utusan ya kan. Iya, tapi obatnya Bang Dalbo ini kok bagus nih, obat dari mana nih? Pipi langsung sembuh. Kal panas, racikannya kal panas Bang. Vi. Halo Vivi. Aduh, Vivi lagi apa ini? Halo. Halo. Di mute tadi. Oh, jangan Apa, diam lah. Vivi kan katanya tadi mengatakan kalau Yesus itu utusan. Berarti Vivi kan sudah mulai mengamalkan apa yang menjadi perkataan Yesus. Mulai Tuhan mengikuti Yesus. perkataan Yesus ya. Tuhan Yesus. Sudah bidat lagi bidat Yesus ini. Sudah jadi antikristus lagi. Antikristus. Tadi sudah jadi pengikut, sekarang jadi antikristus lagi ya Allah. Gimana itu Vi? Kok berubah-ubah ini gimana ini? Siapa yang berubah? Tadi katanya Yesus utusan. Sekarang Yesus Tuhan. Lu Yesus Tuhan. Yang Tuhan apanya Vi? Jasadnya, jiwanya, rohnya. Yang Tuhan apanya? Ya. Yesus ya Tuhan, semuanya Tuhan ya. Oh, semuanya Tuhan. Saya tuh kemarin punya pertanyaan loh Bang Baal, tapi Vivi itu sambil lari sore, jadi nggak fokus dia. Nah, apa itu? Saya mau bertanya ya sama Vivi ya, pengen tahu saja, saya nggak akan membantah. Saya orangnya santai Vi. Ketika Bapak itu ada di surga dan burung merpati itu yang dikatakan Roh Kudus setelah itu ada, ya kan? Yesus dibaptis di Sungai Jordan, ya kan? Paham kan Pia? Nah, pertanyaannya, yang Tuhan di antara ketiga arah ini yang mana itu Vi? Ya Bapa Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Yesus Tuhan. berarti ada tiga Vi. Ada berapa jadinya Vi? Kan Yesus berkata. Satu, Paman. Astagfirullah. Coba gini Vi ya, jawab dua sisi antara secara logika dan doktrin. Nanti kamu akan menemukan bagaimana kamu itu
bisa memisahkan kalau saya secara logika ini ada berapa dengan jawaban saya, kalau secara doktrin ada berapa, kan gitu. Bang, gini, Tritunggal itu bukan doktrin. Saya katakan ya, makanya saya katakan Tritunggal itu nyata. Buktinya apa? Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir pada waktu yang sama. Iya, saya nggak menolak itu mau nyata ya. Anggaplah itu saya nggak menolak, nggak menyangkal, karena Yesus ada di Sungai Yordan, burung merpati itu sebagai Roh Kudus, dan Bapa ada di surga. Saya nggak menyangkal itu, bahwasanya ada tiga yang di sana, ada tiga. Nah, pada saat ada tiga, Anda ditanya Bapa sebagai Tuhan, Roh Kudus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Logika saya nih, Via. Logika saya di sana ada tiga pribadi dalam tiga tempat dalam tiga arah, kan gitu ya logika. Tapi Anda menjawab itu satu. Apakah itu bukan doktrin yang ditanamkan oleh bapak-bapak gereja, sedangkan di dalam Bible itu tertulis tiga arah, Pi. Itu yang tak maksudkan. Coba, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus. Anda mengatakan itu satu, bukan doktrin. Anda bilang seperti itu, Vi? Enggak, itu oke. Ini Bang Erwin ini menarik, Bang Erwin. Kenapa saya bilang menarik? Oke ya. Jadi pada saat Tuhan Yesus dibaptis, Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir pada waktu yang sama. Tapi kenapa saya mengatakan mereka satu? Karena Tuhan Yesus yang berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Itu jadi Coba dibaca lanjutan. Itu semua tertulis di Alkitab. Gitu. Coba dibaca saja. lanjutannya, Pi. Apa? Aku dan Bapa adalah satu tuh, coba dilanjutkan. Di 10:30 tuh coba dibaca semuanya, apa sampai ke 31, yang satu tuh apanya gitu. Jadi nggak gantung. Coba, Vi. Saya nguji Vivi ini katanya Kristen, jangan sampai dikatakan nyamar-nyamar ya Bang Baal ya, harus tahu itu. Iya nih. Bibelnya. Aku sih nggak percaya, masih belum percaya. Dia nyamar kelihatannya. Nggak paham Bible masalahnya. Jangan sampai saya nanti dikatakan nyamar. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan tanganku, dari tangan Aku Bapakku. dan Betul. Bapa adalah satu. Nah, Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempar aku? Itu yang jadi satu apanya, Vi? Adalah jawabannya. Iya, gini. Ada yang bilang, Jerry di bawah itu, Erwin mana ngerti, lawong saya aja dituduh nyamar, kok saya tahu dalil 29 sama 32-nya Bang Baal. Masa iya, betul. saya nggak ngerti? Jerry ya, santai. Jadi teman-teman ya, ini Komal edukasi, ini Komal penyelamatan, Komal keselamatan. Jadi kita coba mengembalikan Kristen-Kristen ini dari ajaran sesat kepada ajaran Yesus. Kan katanya mereka mengatakan pengikut Yesus ya, kita harus hormati. Makanya kita mau mengembalikan mereka ini ke ajaran Yesus yang sebenarnya, Bang Erwin. Betul ya Bang Erwin? Betul sekali. Masalah. Coba Sungguh baik Bang Erwin ini, Bang Dalbo, semua ini orang-orang baik. Jadi dia tidak ada punya unsur apa-apa. Kita tidak mengajak Yesus. Kita tidak mengajak mereka ke Islam, tapi kita mengajak mereka kembali ke ajaran Yesus yang sebenarnya. Betul ya Bang ya? Betul. Insya Allah ya, Masya Allah. Mengajak kita menempatkan pada tempatnya. Pada saat Vivi mengatakan ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus, dia beralasan kalau itu satu karena hadirnya dalam waktu yang bersamaan. Tapi kalau kita melihat pribadinya, apakah itu ada satu?
pribadinya jelas ada tiga, dari kata yang berbeda, dari arah yang berbeda, ada tiga waktu yang bersamaan. Dengan membawa dalil Yohanes 10:30, Bapa dan Aku adalah satu. Berarti ada yang ketinggalan, Roh Kudusnya enggak menjadi satu. Itu yang kena, Vi. Kalau Anda mengatakan itu dalam waktu bersamaan menjadi alasan kamu bahwasanya ketiganya adalah satu, dengan membawa Yohanes 10:30, Aku dan Bapa adalah satu, Roh Kudusnya ketinggalan di awan-awan ini, Bang Baal. Gue Luar jelasin. biasa ya pagi ini penginjilan. Jadi teman-teman yang Kristen, saya harap tidak perlu ke gereja ya. Di sini aja. Ini adalah penginjilan yang lumayan memberikan edukasi yang baik ya. Ya, bagus, Lanjut, ngumpul Vivi. sini aja ya. Silakan Kristen Nation ini ngobrol-ngobrol aja, atau silakan diikuti ini Komal Bang Dalbo ini, Komal Edukasi ya, di live disiarkan ke mancanegara ya. Silakan Bang Vivi, Bang Jerry, Bang Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Vivi mau menjelaskan. Nggak ngerti. Sebelum Jerry berantem sama saya, Vivi biar ngomong dulu. Vivi ini santun, lebih santun dari Jerry ini. Ya nggak apa-apa, Bang Jiri aja gantian. Tadi katanya mau jelasin, Vi. Bang. Vivi sudah jelasin tadi, cuma Bang Erwin nggak ngerti. Ya, coba kamu yang jelasin lah. Tadi Vivi sudah jelasin, tapi Bang Erwin nggak ngerti toh. Ya, sekarang gini ya, Jer. Ada Bapak di surga, ada Roh Kudus, ada Yesus di Sungai Yordan. Saya nggak membantah penjelasan si Vivi bahwasannya di sana dia menjawab dari ketiganya itu satu karena datangnya dalam waktu bersamaan. Tetapi di sana ada tiga pribadi, tiga arah, tiga tempat, dengan alasan membawa Yohanes 10:30, Bapa dan Aku adalah satu, untuk menjadi dukungan bahwasanya ketiga pribadi ini satu. Pertanyaan saya, Jerry, Roh Kudusnya kemana di Yohanes 10:30 ini, Jer? Kalau Bapa dan Anak satu, sudah pasti di situ Roh Kudus juga ada. Mana dalilnya? Ayo, Ayo, mana dalilnya? tidak bisa terlepas itu Roh Kudus. Kamu bilang aku nggak ngerti, tapi mana dalilnya? Iya, tidak bisa terlepas Roh Kudus. Mana dalilnya tertulis Makanya tidak lepas dari Roh Kudus gitu, Bang Bal ya? Waktu Gabriel datang ke Maria, dia bilang bahwa kau nanti akan punya anak, dikandung Roh Kudus. Jer, tak ulang ya. Saya membawa narasi atas pertanyaan saya. Ada Bapa di surga, ada Roh Kudus, dan ada Yesus di Sungai Yordan. Dalam ketiga tempat tersebut, saya bertanya kepada Vivi, siapa Tuhannya? Semuanya Tuhan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Betul itu. Saya bertanya, di sana yang jadi Tuhan ketiganya dan ada berapa? Bentar, Kata Bang Anda satu, ya kan? Bentar, Bang. Sorry. Gini Bang Erwin, saya ulangin. Maaf Bang Jiri ya, bentar Bang, sorry. Bang Erwin, saya katakan Tritunggal itu bukan konsep tapi fakta. Buktinya apa? Pada saat Yesus dibaptis, Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir pada waktu yang sama. Pertanyaannya, kenapa mereka dikatakan satu? Karena Tuhan Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Roh Kudusnya kemana? Oke, Roh Kudusnya kemana? Tuhan Yesus berkata, akan ada datang kepadamu roh penolong dari Bapa, yaitu Roh Kudus. Artinya, Roh Kudus berasal dari Bapa. Bapa dan Yesus adalah satu. Itu dinamakan kesatuan, satu. Oke Bang, silakan. Aku dan Bapa adalah satu. Kamu kan membawa Yohanes 10:30, Jer, sebagai dukungan bahwasanya ketiganya adalah satu. Nah, kalau ada kata begini, Aku dan Bapa sekaligus Roh Kudus adalah satu, tak jempoli, enggak tak bantah.
Saat Anda mengatakan Vivi, saat Anda mengatakan ketiga pribadi menjadi satu itu hadir dalam waktu yang sama, saya nggak membantah. Kamu katakan itu fakta, saya nggak membantah karena tertulis di sana Bapa, ada Roh Kudus dan ada Yesus di Sungai Yordan. Saya nggak membantah itu. Saya ingin membuka akal cakrawala berpikir Anda bahwasanya di sana ada 3 pribadi yang Anda katakan satu, yang saya bilang tadi secara logika dan secara doktrin, apakah pantas itu dikatakan satu kalau secara logika? Kalau secara doktrin saya katakan oke. Nah, jadi di sini ya, Vi, coba kamu pikirkan ya, coba kamu pikirkan. Yesus di Sungai Yordan, Bapak di sana, terus Bapak di surga, ada Roh Kudus, ya kan? Kalau Anda katakan satu karena terus Anda membawa dalil aku dan Bapak adalah satu, setelah itu ada Roh Kudus dan lain sebagainya. Jelas loh, Jer, di sini. Di dalam Yohanes 10:29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Apakah ini satu? Loh, terus gimana pertanyaannya, Bang? Apakah ini menjadi satu? Bapakku lebih besar daripada aku? Kan dikasih penjelasan di ayat 30, artinya adalah aku dan Bapa adalah satu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, kalau Anda membawa 29 terus untuk dijawab 30, saya menjawab dengan 32-nya. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Berarti yang menjadi satu apa sana? Pekerjaan, Jer, bukan pribadinya, Jer. Jelas kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Iya. itu esensi. Mana satu esensi? Dalilnya mana? Iya, Jer? dia katakan Yesus dia dengan Bapa satu, ya satu esensi, natur, ilahi. Itu dong. Mau ngelawak, tambah ngelawak kayaknya Jerry ini, Bukan Bang Bal. ngelawak loh. Bang Bal, Tidak. kayaknya Jerry tambah ngelawak nih hari ini. Bukan, jangan framing ngelawak. Sekarang saya jawab, kalau Anda mengatakan Adakah, itu, tunggu, udah, Erwin, saya adakah pakai pernah- dalil. Di Erwin, dalam ada Yohanes pernah Nabi? 10:36, Tunggu, ya, ada selain Yesus yang berkata dia dan Allah satu. Tidak ada nabi yang berani ngomong gitu. coba ya, kita tuh menjelaskan secara dalil, Jer. Di dalam Yohanes 10:36, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia? Siapa yang diutusnya? Ayo. Yesus. Siapa yang diutusnya? Yesus kan? Yesus. Yesus. Gampang kok itu. Kan dia Itu jadi ya manusia. bahasanya. Tadi Jerry bilang aku dan Bapak adalah satu. Ya kan? Satu dalam esensi. Bapak lebih besar daripada aku, kata Yesus. Satu Kan dalam- begitu. Ah, itu, aduh, gambarnya itu gambar apa itu, Bang? Coba ditampilin biar coba aku dan Bapak. Dibesarin coba. Satu dalam Coba. esensi. Biar dia Gimana paham. sih kalau tidak tahu bahasa Indonesia kah? Kan ini kan framing kita diskusi kan, Bang Diablo. Kok ada kayak gini-gini? Dipelintir kata-kata dari Alkitab kami gitu loh. Aku dan Bapak adalah satu. Bapak lebih besar daripada aku loh. Kok dipelintir? Bible mau dipelintir Ya, gimana itu sih? gambar itu kan mempelintir ayat Loh, Alkitab. dia bilang Bang Bapak. Diablo. Loh, kalau Paulin Saya kan nggak Kentek menghujat. ini memang begini modelnya, dia tidak beda dan Palopo. suka ini. Mohon maaf, di sini nggak ada penghujatan loh ya. Di sini boleh. ada penghujatan. Apakah ini Bang Erwin tidak lihat bahwa ini menghujat? Tunjukkan. Bikin Bapak dan aku, Bapak lebih besar baru kasih gambar yang kayak begini. Jer, jangan salah Sebenarnya paham menghujat, dulu. tapi saya tidak mau pusing. Jangan salah dulu. Kamu di sini lo nggak bawa dalil, ya kan? Bagunya Kok bagaimana dikatakan dalil kita itu, menghujat? Dalil itu. Mana dalilnya? Nah, Mana ini dalilnya? dalil itu yang dikatakan tadi si itu, Pepe, bukankah dalil itu sudah dalil. Dalil Gimana ke dalil sih? semua. Kamu comot-comot. Kamu Banyak apa yang comot-comot. dicomot? Melengkapi Bang Jerry, melengkapi.
Apa yang dia comot? Gini ya, sebentar Dia bilang Bapa dan aku adalah satu. Itu namanya comot-comot. Kamu nggak melihat 29 sampai 36-nya. Sedangkan saya membawa 29 sampai 36-nya. Yang comot-comot siapa? Orang Yahudi saja mengerti bahwa Yesus itu menyamakan dirinya dengan Bapa. Nah, ini sudah. Sebabnya terus disalib ini. Lanjut. Makanya kita orang dia Yahudi itu mau adalah sabar, jangan panik, jangan panik. Kenapa kalau saya masuk tiba-tiba panik? Mengikuti artinya ini adalah iman mereka bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Tapi kala Yesus ketika ditampar di ruangan sidang, apakah Bapak ditampar juga? Tampar. Kalau itu Ini gampang kok. Satu Gampang kok itu. Bukan Gampang satu. kok. Dia itu pribadi yang berbeda, tetapi Sekarang berbeda. saya Bang Erwin, Dalbo, Anggur Asam tidak mengerti itu 3 in 1. Oh, 3 in 1. Tidak ngerti. Oke, Jer, sedikit ya. Satu Jangan esensi. kepanasan bagi-bagi, Jer. Bukan satu esensi, Saya nggak satu membantah, Jer. natur, Sebentar, satu Jer. kehendak. Iya, sebentar. Anggap saja kamu saya tidak mengerti dengan kata Tidak kamu. mengerti memang. Oke, saya tidak mengerti. Pada saat Anda membawa Bapa dan aku adalah satu, saya katakan Roh Kudusnya tadi kamu jelaskan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 10:38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, gampang itu yang dimaksudnya adalah pekerjaan. Gampang kok, itu gampang sekali. Mengerti bahasa itu satu pekerjaan itu kehendak. Jadi dia satu kehendak. Ya, satu kehendak. Nah, bukan Tuhan. Betul. Alhamdulillah, Jerry sudah mulai sadar. Jerry sudah mulai sadar, alhamdulillah. Artinya sama. Iya, Bang. Kemarin dia udah ngakuin, Bang, Tuhannya adalah orang Yahudi. Betul. Ini datang lagi si preman di bawah ini. Jadi gini, izin. Bang preman di bawah. Jadi gini, teman-teman Kristen. Jadi kalau membawa ayat atau membawa doktrin ini, lihat dulu yang ini bukan doktrin. Iya, sabar Ini dulu. kepercayaan. Oke. Doktrin namanya, iman doktrin itu. Oke, kita gini, sabar dulu. Ya, sabar dulu. Jadi gini, kalau membaca ayat ini harus terukur dan teratur gitu. Harus terukur. Dan dimulai dari mana? Ngerti Anda mau ngajar bagaimana? Sabar dulu. Ini adalah lihat dari ayat 22. Dibaca ayat 22. Nih saya tunjukkan ya. Jadi begitu, jangan comot-comot. Kalian Kristen comot-comot 10:30. Baca di ayat sini, coba ya kita baca. Ini saya izin ya, besar. Ya udah baca semua sampai habis. Gampang kok dia bilang. Ya baca. Jadi di sini tentang dialog, diskusi di Bait Salomo ya, orang-orang Farisi mencegat. Ini gampang nih. Ya baca. Oke, ini ngomong. Di sini dikatakan ya, Pipi saya untuk Pipi ya. Pipi harus cerdas. Pipi udah bagus tadi, udah mengatakan Yesus utusan. Nih, ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentasbihan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Gampang kok ini. Lalu apa ayat 24-nya? Maka orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias. Nah, ini pertanyaan. Ini yang ditanya apa? Mesias, bukan Tuhan. Di sini, kalau engkau Mesias, katakanlah terus terang pada kami. Orang Yahudi bertanya, apakah engkau Mesias atau bukan? Gampang kok ini. Orang Yahudi sedang menunggu Mesias. Makanya dia bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Yesus. Yesus bukan Kristen. Kalau Kristen ditanya apa, dijawab apa.
Betul, betul, betul. Di situ belum ada. Ngapain? Di sini sabar Semua dulu. Kristen. Baca Ya, aja. Kristen, makanya Kristen belum ada. Ini Yesus Iya, ini orang baca pintar. aja. Ya, kita sama-sama Yesus ini. sabar diskusi. bilang. Ya sabar dulu. Saya bacakan firman Tuhan harus hikmat. Sabar Jer. Ini perlu harus hikmat. Jangan dipotong-potong, nanti Tuhan marah. Betul. Jadi ini harus hikmat ya Tuhan, ini teman-teman, karena apa ini memang apa yang disampaikan Yesus ini kita harus paham gitu lah. Kalau tidak paham tersesat makanya. Di sini ditanya tentang apakah engkau Mesias? Katakanlah terus terang kepada kami. Yang ditanya siapa? Mesias, bukan Tuhan. Apakah engkau Tuhan? Bukan. Apakah engkau Tuhan? Nah, jawab Yesus. Karena Yesus ini orang pintar. Ketika ditanya Mesias, tentu dia akan menjelaskan tentang Mesias. Gampang kok. Gampang kok, Jer. Oke, ini jawaban Yesus di bawah. Bahwa dia adalah Mesias maksudnya. Jawab Yesus menjawab mereka. Menjawab apa? Tentang Mesias. Nah, aku telah menyatakan kepadamu. Menyatakan apa? Sebagai Mesias. Tetapi kamu tidak percaya. Orang Yahudi dablek. Ular bludak. Ini dia bilang. Sama dengan yang baca. Sama dengan yang baca. Dia bilang apa? Ini firman Tuhan, jangan dipotong-potong, nanti Tuhan marah. Di sini apa? Oke, dilanjut oleh Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Ini tentang dia Mesias. Dari pekerjaan-pekerjaan lah kamu lihat bahwa aku ini Mesias, dia bilang. Gampang dari Bapa. kok. Gampang kok. Dilanjut oleh Yesus di sini ayat 26-nya, tetapi kamu tidak percaya. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Gampang ini, Mesias ini. Nih, di sini bicara domba sekarang. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, bukan menyembahku. Gampang kok. Jangan Fred. Gampang. Teruskan. Jadi domba-dombaku tuh mendengarkan suaraku dan tidak menyembahku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku, bukan menyembah. Dia bilang mendengarkan dan mengikuti. Gampang Ayat kok. 28. Ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kenapa Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka? Karena dilanjutkan oleh Yesus, karena mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kenapa Yesus mengatakan? Nah, ini tunggu dulu di situ. Oke, sabar dulu. Kenapa Yesus mengatakan Yesus memberi hidup yang kekal. Oke, Kalau baik. dia cuma manusia, dia tidak bisa beri hidup yang kekal. Aduh. Oke, baik, baik. Inilah Oke, saya lanjut ya, bacakan firman Tuhan. Kenapa di ayat 28 Yesus mengatakan memberikan hidup yang kekal, tidak akan binasa mereka dari tanganku. Kenapa? Karena ayat 29 dijelaskan. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Gampang kok. Gampang kok. Dilanjut oleh Yesus. Dilanjut oleh Yesus. Buat orang hidup kekal. Iya, karena apa? Karena dia bilang Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Ya, Dijawab, dilanjut oleh Yesus. Dibilang, aku memberikan hidup yang kekal. Kenapa? Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tidak bisa. Nah, tangan Bapa. Bukan dari tangan Yesus. Bukan dari tangan Yesus. Tidak bisa dia beri hidup kekal. Jadi gampang. Jadi ini loh, mulai masuk dia ini. Jadi ketika ketika Yesus mengatakan tidak dapat mengambil dariku, ya betul. Karena siapa yang berani mengambil dari Bapa, dia bilang. Kenapa siapa berani mengambil dari Bapa? Kalau Bapa sudah berikan kepada Yesus, siapa yang berani? Ini Bapa punya loh. Ah, itu maksudnya Yesus. Nah, baru di sini apa dia bilang? Aku dan Bapa adalah satu. Ini bicara pekerjaan. Gampang kok dia bilang. Lalu kita lanjut. Ayat 31. Tunggu. Ya, silakan. Itu 30 itu pekerjaan itu kehendak, satu kehendak. Betul. Mantap, pintar. Mulai pintar sekarang. Oke, mulai pintar. Jadi itu adalah satu kehendak, satu visi, satu tujuan semua. Nah, Esensi juga, esensi. Oke. Nggak apa-apa. Kristen itu
Kita tidak apa-apa, kita hormati. Bapak Kalau dan Kristen, anak sama-sama ilahi gitu. sabar dulu. Oke. Kalau Kristen seperti itu berarti nanti. Teruskan dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah. Aku dan Bapa adalah satu. Tadi sudah dibahas, itu adalah visi misi pekerjaan kehendak ya. Lalu di sini ayat 31. Jangan dulu nanti dibantah. Ya. Ayat 31. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Nah, ini. Oke? Dilempari. Lalu dijawab oleh Yesus. Nah. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan. Ini hari ke atas lagi ya. Banyak pekerjaan. Ayat 25 tadi. Yang baik berasal dari siapa? Dari Bapa yang kuperlihatkan kepadamu. Teruskan. Banyak pekerjaan yang baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Nah, Dia bilang, tiga-tiganya. sabar, jangan dulu, selesaikan dulu ayatnya. Lalu Yesus berkata, Tiga-tiganya. pekerjaan manakah yang diantaranya yang menyebabkan kamu mau melemparkan aku dan tidak percaya aku Mesias? Nah, nomor tiga. Oke, nah disinilah Kristen terkecoh. Ini tunggu di tiga-tiganya Di tiga-tiga inilah Kristen terkecoh mengimani iman Yahudi. Baca Dia tiga-tiga. tidak beriman kepada perkataan Yesus. Dia diambil narasi orang Yahudi. Dia beriman kepada orang-orang Yahudi, orang Parisi. Sebenarnya Kristen itu pengikut Parisi. Baca, Bos. Sebenarnya Kristen ini mengikuti orang Parisi. Karena apa? Di ayat 33, di ayat 33 dia ngomong, ini orang Parisi nih. Perkataan orang Parisi inilah yang diimani oleh Kristen. Jawab orang Parisi. Jawab orang-orang Yahudi. Bukan karena suatu pekerjaan yang baik kamu mau melempari engkau. Kami melempari. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan. Ini orang Yahudi yang ngomong loh ya. Ingat. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ini orang Yahudi punya. Orang Yahudi. Ini yang diimani Kristen. Terbalik. Ini yang dituduhkan. Jadi ini yang dituduhkan orang Yahudi kepada Yesus, tetapi diimani orang Kristen. Itu kesimpulannya kan. Oke, sabar dulu. Lalu itu sabar dulu. Tapi gini Bang Balia. Sabar dulu. Sebentar Bang Erwin. Sebentar Bang Erwin, sayang sekali ini saya sebentar lagi. Maksudnya Jerry jangan ngeribetin gitu loh kalau dibacakan gitu loh. Jadi ini tuduhan Yahudi ini. Betul kan tiga-tiga. Tuduhan ini tidak diiyakan oleh Yesus, dilanjutkan di ayat 34. Kata Yesus kepada mereka. Jadi ditolak bahwa tuduhan dia menyamakan Allah. Ini perkataan Yahudi ini. Tetapi diimani oleh orang Kristen bahwa Yesus adalah Allah. Aduh. Lucu kan? Gampang. Ini terkecoh Dia itu. Ya terkecoh dia. Padahal itu hujatan orang Yahudi. Padahal itu orang Yahudi punya, itu tuduhan orang Yahudi. Makanya di ayat 34. Itu betul. Berarti betul orang Yahudi. Allahu Akbar. Jadi mereka itu oke. Ayat 34 ya. Menyamakan dirinya dan Bapa. Ayat 34 kita lanjut ya. Kita jangan. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Yesus tidak mengiyakan nih. Aku telah berfirman kamu adalah Allah. Oke? Di sini Allah kecil ya. Jikalau mereka setiap firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Nah, dikatakan menghujat karena aku telah berkata, aku anak apa di sini? Anak Allah, bukan Tuhan. Itu satu esensi dengan Oke, kita lanjut, jangan dulu dipotong. Jikalau aku melakukan pekerjaan Bapakku. Nah, ini janganlah percaya kepadaku, tetapi jika aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan itu. Percaya pekerjaannya.
supaya kamu mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi yang dibahas 38 bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa bukan bicara dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah, dia bilang. Tetapi pekerjaannya gampang kok. Gampang Jerry. Jadi kesimpulannya. Tetapi Makanya saya bilang kita baca Alkitab tapi tidak mengerti juga. tetapi orang Yahudi itu Bubur ayam ikan lele. Salah Tuhan le. jadi di ayat 38 itu Bang Erwin. jadi di ayat 38 Yesus menyimpulkan. Jadi membaca tidak mengerti dan tidak mengerti. Jadi di ayat 38 Yesus menyimpulkan aku dan Bapa adalah pekerjaan, bukan tentang hakikat dia adalah Tuhan. Itu fitnahan dari orang Yahudi. Fitnahan orang Yahudi itu diimani oleh Kristen. Tidak ada nabi yang Jadi Kristen itu adalah pengikut orang Farisi, bukan Yesus. tidak ada nabi yang berani berkata Ya itu aja dari saya ya. Jadi sementara poinnya orang-orang Kristen ini sebenarnya mengikuti hujatan orang Yahudi Farisi. Yang berani ngomong-ngomong begitu 14:6. cuma Ayat andalan itu. Udin Ketek itu yang berani. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi gini, di Yohanes 10:30 ini ada penjelasan loh sebenarnya. Kalau kalian paham itu, yang dimaksud aku dan Bapa jangan menyamakan dengan Tuhan. Tidak paham. Gak gini loh Bang Baal. Kenapa kalau Bang Baal membaca kayak gitu, Jerry itu nggak mau diem ya, ngeribetin gitu. Nanti dibantah Bukan setelah ngeribetin. selesai gitu loh. Bukan Nggak, jadi yang didengarkan tuh suaranya tuh double. Suara Iya betul, sayang ya. kayak gitu. Gini Bro Erwin, kalau dia tidak ini dustanya itu nampak. Jadi harus menutupi dusta itu dengan cara apa? Dengan cara teriak-teriak dia. Bukan dengan cara tidak berlebihan. Iya. Filipi 1:18 alias Baal. Iya oke. Anda konsisten coba. Betulkah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Dia bukan Bapa. Orang bilang 3 pribadi, tetapi satu esensi. Di mana dalilnya Yesus 3 pribadi, satu esensi? Bukan Yesus 3 pribadi. Anda baru-baru Bang mengatakan. Dalbo kemarin dia Yesus bilang 3 katanya pribadi. Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Dado, Iya, makanya saya pertanyakan itu konsisten. Sudah, benar. Konsisten. Kita saya bilang 3 pribadi, Bapa, Iya, Putra, oke Roh baik. Kudus. Mereka itu 3 satu pribadi. esensi. Dengarkan. 3 pribadi satu esensi. Itu dalilnya di mana? Bukan Itulah Bapa Tritunggal. tidak dapat dilihat dan Roh Itulah Kudus itu Tritunggal. dilambangkan sebagai merpati dan Yesus sebagai manusia. Di mana kesamaannya? Karena dia katakan dengan dia mengutus di pasal 28 Matius dia bilang baptis mereka dalam nama Bapa. Kita enggak Roh itu Kudus, enggak karena dia tahu nanti ketiganya kita itu bahas adalah di situ. satu. Nanti kita bahas 3 pribadi satu esensi itu di mana? Di mana? Itu Yesus suruh membaptis orang dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Lalu siapa yang membaptis di antara murid-muridnya? Membaptis 3 nama. Sedangkan Petrus ketika dia membaptis hanya 1 nama. Enggak apa-apa karena satu nama. Enggak apa-apa. Di bawah satu nama tetapi dia tetap satu. Iya, Dibaptis di dalam mana nama Bapa murid-muridnya saja. Ya Yesus? udah sudah ikut di situ dibaptis dalam nama kalau Ibu kita dan Roh bahas Kudus. ini, dengarkan ya. Yohanes 10:27. Apa kata Yesus? Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Lalu Matius 28:19 siapa berkata-kata itu? Kok nggak ada murid-murid mengikuti? Melainkan ketika Petrus membaptis hanya 1 nama. Padahal Yesus di dalam Yohanes 10:27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Artinya ketika Yesus menyampaikan sesuatu itu, ya tentu domba-domba ini, murid-muridnya ini mendengarkan dan mengikutinya. Baptislah dalam 3 nama itu siapa murid-murid mengikuti?
Ketika Petrus membaptis hanya satu nama. Gampang kok, ini dalil kok. Ketawa Jerry. Alhamdulillah. Pasien oke, lanjut, bagus Bang Dalbo sudah mulai ini, udah Lanjut, bisa Pipi. sehat. Pipi, lanjut Pipi. Oke, mundur Pipi. Sekarang Jerry mundur, maju Pipi. Maju, Pi. Maju Pi. Jangan kita berkuasa, Pipi juga ngomong dong. Oh, enggak, Pipinya kamu tahu nggak bisa jawab itu tadi. Kamu memberikan Aduh. dalil tapi tidak mampu membuktikan. Tidak, saya katakan ini bosku berempat ini mereka ini tidak tahu. Aduh, bilang aja nggak ngerti. Totoy. Tapi dia sendiri tidak mampu menunjukkan. Gimana sih? Ketika kita mengatakan orang lain tidak mengerti, kasih paham. Sebelum memberikan pemahaman, kasih tunjuk dalilnya. Kan begitu. Saya katakan, ini intinya saya ngomong, tidak bisa Anda mengerti kalau tidak ada Roh Kudus di dalam diri Anda. Sudah, titik. Apakah Anda mempunyai Roh Kudus? Apakah kamu mempunyai Roh Kudus? Saya tanya coba. Bisa orang percaya Yesus kalau tidak ada Roh Kudus di dalam diri saya. Oke, Sama baik. dengan Anda. Baik. Anda tidak mungkin bisa Baik. percaya Anda Yesus kalau mempunyai Roh tidak Kudus. Mempunyai Makanya Roh Anda Kudus. tidak mau percaya karena tidak ada Roh Kudus di dalam diri Anda. Iya, oke, baik. Kami nggak mempunyai Roh Kudus. Betul, Ya, Anda betul. mempunyai Roh Kudus. Betul. Untuk mendapatkan hidup kekal itu kita harus percaya Yesus utusan apa Tuhan? Pakai Roh Kudusnya. Utusan Macet. dalam arti manusia. Saya tanya, untuk mendapatkan hidup Macet kekal dalam itu esensi dia kita yang ilahi. harus mengimani percaya Yesus utusan apa Tuhan? Tuhan, Pakai Tuhan. Roh Kudus. Saya kata, ya udah Pipi lanjutkan. Tuhan. Pipi, Tuhan, dalilnya di mana? Karena ada tertulis, Dalilnya di mana? apabila Roh Kudus tidak dalam dirimu, maka engkau tidak bisa menyebut Yesus adalah Tuhan. Ngomong itu siapa yang ngomong itu siapa? Ada. Ada siapa yang ngomong? Sebenarnya kalian ini percaya Yesus atau percaya Paulus? Sebentar. Mbak Ali standar ganda. Kami nggak boleh pakai kata Paulus. Ya Nah, boleh, tapi Maksudnya kami- tunjukkan datanya gitu loh. Boleh. Itu kan Nggak kata apa-apa, Paulus Bos. kan, paham kan? Dia tunjukkan datanya di mana Paulus mengatakan dia Tuhan. Kok Paulus mengatakan dia Tuhan? Apabila Paulus- dalam dirimu tidak ada Roh Kudus, engkau tidak bisa menyebut Yesus adalah Tuhan. Mampus Mbak Al. Iya, di mana ayatnya itu mengatakan? Itu saya kasih tahu. Itu 1 Korintus 12 nomor 3. Oh, Paulus, ya nggak apa-apa sih. 1 Korintus 12:3, betul itu. Tetapi kita tanya coba Yesus, terus siapakah Tuhan? Bapa. Berarti beda dong. Mana mau diambil Bang Dalbo kira-kira? Menurut Bang Dalbo lah ya. Saya lebih condong ke Yesus. Oh sama, saya juga Yesus. Bang Udin, kalau ada perkataan dari Yesus. Nah, sekarang ini Bang Erwin, mana Bang Erwin? Yesus atau Paulus yang mau diambil ini? Bang Erwin. Oh, Yesus. Oke, semua Yesus. Kalian aja ngambil Paulus. Oke, lanjut. Luar biasa ya, Yesus dengan Paulus diadu nih ya. Allah, mereka ngadu. Jadi Dalbo sudah benar bahwa 1 Korintus 12 ayat 3 betul itu. Tapi Tidak apakah bisa. Yesus mengakui itu? Tidak Ini yang bisa, perlu. tidak bisa orang mengakui itu kalau tidak ada Roh Kudus. Yesus sendiri mengaku Tuhan itu adalah Bapa. Itu yang berbicara di dalam diri Paulus adalah Yesus. Dari mana pula? Yesus Sama yang dengan ada di dalam Bapa ada di dalam tidak Yesus. ada, melainkan Paulus yang ada di dalam diri ada Yesus. tertulis Malah Bapa di dalam Yesus, dibalik. Yesus di dalam Coba, Bapa. Orang kita percaya di buka. dalam semua itu. 1 Tidak ada Korintus Yesus di 4, dalam 14 sampai 15. melainkan Paulus yang ada di dalam diri Yesus. Tidak, Itu masalahnya benar. begini lucunya. Saya bilang tanpa Roh Kudus. Terus Vivi jelaskan bahwa tanpa Roh Kudus memang orang tidak bisa berkata Yesus itu Tuhan. Anda tidak pernah mengiyakan. Iya, makanya saya tanya. Makanya saya tanya. Sampai pagi lagi nih kita ngomong bantahan untuk aja dari mendapatkan mulut hidup, Anda makanya semua. saya tanya, untuk mendapatkan hidup kekal itu kita harus percaya Yesus utusan apa Tuhan, pakai dalil.
Tuhan. Coba pakai dalil. Yohanes 3:18. Yohanes 3:18 itu ayat kesukaan saya. Yohanes 3:18 untuk mendapatkan hidup kekal kita harus percaya Yesus Tuhan. Yohanes 3:18. Kang Udin, Bang Udin, coba dites dulu Jerry ini kemarin gimana? Jerry ini dites coba. Jangan-jangan dia nyamar. Coba, dites dulu Bang Udin. Biar kita jangan terlalu tegang lah, santai dulu ya. Dites, silakan. Santai dulu ya. Jadi kalau kita telah lebih jauh lagi. Tunggu dulu, saya baca dulu ya. Saya baca dulu. Oh ya, silakan. Yohanes 3:18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ini nyanyi ini siapa sih? Ini kan perkataan Yesus. Barang siapa tidak percaya kepadanya, tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Di mana? Bentar itu. Di mana orang dihukum? Di neraka, Anak betul? ini. Di mana orang Anak dihukum? ini Anak Tunggal Allah. Ya Anak Tunggal Allah. Berarti Anda percaya nggak Yesus Anak Tunggal Allah? Enggak. Nah, berarti Anda masuk neraka. Udah dia berarti ini kalau Dalbo sudah di bawah hukuman. Nggak perlu lagi pertanyaan lagi. Sabar dulu. Orang yang dihukum Sabar adalah dulu, di neraka, betul? Nah, lalu bagaimana Gantian dong. Yesus mengatakan dirinya Anak Tunggal, sedangkan Bani Israel juga dikatakan anak sulung Allah? Yang mana harus dipercaya? Bani Israel itu cuma identifikasi. Kalau Yesus Jangan, itu murni. kau ini penipu. Lah, Bagaimana kita mau? saya katakan Tunggu bangsa dulu. Israel dibilang anak itu identifikasi, tapi kalau Yesus betul-betul Kalau betul-betul. ori. Ayo, oke. Kalau ori, tampilkan dalilnya perkataan Bapa bahwa Yesus ini adalah anaknya. Ada pada saat Yesus dibaptis. Baptis. Lucu Jerry nih. Pada Kalau saat untuk Yesus orang dibaptis. Kristen ori. Dibaptis itu loh. Dia katakan Untuk apa Bani di situ Israel dibaptis. dikatakan nggak ori. Emang kitabmu tuh dari mana? Sebelum ada Bible Cuma itu sudah ada Bani identifikasi Israel. sebagai anak, tetapi anak tunggal itu yang asli itu ori. Salomo dikatakan anak tersayang. Apakah ada yang mengakui Salomo itu adalah Tuhan? Enggak ada. Salomo itu dia Bani mengidentifikasi Israel dengan itu dikatakan anak sulung. Apakah ada yang dikatakan Salomo yang mereka mengidentifikasi ini? dirinya dengan Tunggu dulu, tunggu dulu ya. Apakah mereka ada yang mengakui bahwa Bani Israel ini adalah Tuhan? Kan nggak ada. Cuman Kristen aja. Nah, coba. Bahkan kalau buka di Mazmur ya, siapakah anak tunggal ini? Kita buka. Mas. Bentar Diablo, kan gue belum ngomong dari tadi. Jadi Oh, iya, kalau kita silakan. baca Yohanes 3:18, dihukum di mana tempat orang penghukuman neraka, di mana orang tidak dihukum di surga. Jelas Yohanes 3:18 pertanyaannya, mengatakan Pi, bahwa kita Pi. percaya Yesus Anak Tunggal Allah pasti masuk surga. Silakan. Oke, kita ikuti aja. Pertanyaannya, Pi, untuk mendapatkan hidup kekal itu kita harus percaya Yesus Tuhan apa utusan? Yohanes 3:18 kan kasih ayat. Oke, baik. Yesus adalah anak tunggal Allah. Anak tunggal ini apakah Tuhan juga? Kalau kalau anak itu juga Tuhan, ya kan? Bapak dan aku adalah satu. Gimana kalau bapaknya Bang Dalbo, bapaknya lagi sama bininya ya Bang Dalbo ya? Kan. Jadi Ya, jelas saya Bang Diablo ya. enggak ke situ. Begini, Kenapa orang Pi. Kristen masuk Apakah surga? anak tunggal Yohanes itu 3:18. adalah Tuhan juga? Gimana? Apakah anak tunggal itu Tuhan juga? Oh iya jelas dong. Jadi ada dua Tuhan. Siapa? Hah? Bapak? Loh, kan ada tertulis aku dan Bapak ada satu. Jadi saya kalau saya manggil Bapak Tuhan, saya manggil Tuhan Kan selesai. sudah dibahas tadi di Abang Baal.
Saya bertanya, ketika anak tunggal ini Anda imani, apakah dia Tuhan juga? Iya. Nah, Bapa Tuhan juga? Iya. Ada berapa Tuhan? Ya kan? Tuhan saya satu, Bapak Anak dan Roh Kudus. Nih, bagaimana ceritanya nih? Oh, gimana ceritanya? Tunggal. Udah ya. Anak Tuhan, Bapa Tuhan, ada berapa Tuhan? Ya Tuhan saya atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Selesai. Kemana nanti ditampol lagi oleh Bro Erwin nanti ini? Aku dan Bapak adalah satu, nggak ada Roh Kudus juga. Nah sekarang, Roh Kudus kan kalau berasal dari anak Bapa. ini adalah Tuhan juga, Bapak Tuhan juga, ada berapa Tuhan? Loh, Tuhan yang kami percayalah Tuhan yang Esa, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gimana salahnya? Saya tanya, Bapak Tuhan bukan? Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Selesai. Saya tanya, Bapak itu Tuhan bukan? Ya, Bapak itu Tuhan. Anak? Ya, betul. Tuhan juga. Ada berapa Tuhan? Saya percaya dalam nama Anak, Bapak, Anak dan Roh Kudus. Selesai Bang Diablo. Kemon dong, masa kita Aduh, pertanyaan coba gitu kalau seorang Anda Diablo. jujur, Kemon dong, kalau ayo. Anda jujur, Pakai ayat itu lagi, ada pakai dua. ayat. Apa? Kalau Anda Sebentar. jujur, ada dua. Izin Bang Saya juga Dawo, bisa izin ya. dalilkan. Ayo dong, Saya Diablo. dalilkan Boleh izin sedikit Bang Dawo, saya 5. nambahin sedikit aja. Tunggu dulu. Yohanes 5:26. Bapak mempunyai hidup sendiri, anak juga mempunyai hidup sendiri. Artinya mereka bukan satu pribadi. Itulah buktinya pribadi berbeda. Itu buktinya. Ya berbeda. Kalau berbeda itu. berarti ini diakui berbeda. 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 Pribadinya Pribadi memang berbeda, tetapi satu esensi. Aduh, Mana sih Diablo? Esensinya Bapak Makanya ini tidak orang- dapat dilihat. Kalau Makanya Anda tidak dapat mengerti, didengar. berarti Anda sudah tinggal dibaptis kalau begitu. Di mana? Nih, Bang Jerry, izin Kalau Bang Jerry. menipu, jagonya Anda. Tapi kita dalilkan, menurut Yesus Bapa itu tidak dapat dilihat, suaranya tidak dapat didengarkan, sedangkan Yesus terlihat. Oke, gue jawab. Ketika dia berteriak Bang terdengar. Diablo. Di mana esensinya sama? Bang Diablo. Bentar. Nih Bang Itu Jerry, esensi ilahi. dengerin dulu ya. Di 1 Bang Korintus 4:14. Apa? Hal ini kutuliskan Sebentar, bukan Udin. untuk memalukan Sebentar, Udin. kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, Kok lari ke kamu Paulus? tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang Kenapa dalam larinya ke Kristus Yesus telah Paulus? Kita menjadi cerita bapamu. Yesus larinya ke Paulus. Nah, berarti di sini Yesus di dalam Paulus di dalam Yesus. Tidak, itu artinya Bapak adalah pemimpin di bumi, pemimpin jemaat. Berarti Bapak itu Udah, Diablo, menurut Diablo, ayo. Yesus Itu artinya Paulus, pemimpin gitu. jemaat. Pemimpin jemaat. Ayo Diablo. Padahal Lagi-lagi. jelas loh. Bapak yang mengutus aku. Itu aja udah jelas loh, Bang Dal. Artinya membuktikan Artinya. bahwa Tuhan Yesus berasal dari Bapa, betul? Iya, betul memang diutus. Sudah. Kalau Tuhan Yesus tidak mengatakan itu, Coba Vi gini perhatikan ya. sebentar, Bang Erwin. Kalau Tuhan Gini, Yesus, sebentar. saya mau bertanya sedikit ini. Bapak yang mengutus aku, Yesus berasal dari Bapak dengan gini. Yesus adalah Bapak, itu sama enggak? Bapak Beda. Beda kan? Yesus berasal dari Bapak dengan Yesus dan Bapak sama, itu beda enggak? beda. Ya beda, berasal dari Bapak artinya itu Yesus adalah orang yang diciptakan oleh Bapak. Kita ini Tidak berasal dari ada Tuhan. ayat Alkitab Tuhan Yesus diciptakan sama Bapa. Gini Bang Diablo, Bang Erwin. Gue jelasin Bang Erwin ya. Kalimat ada utusan itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan berhala. Karena pada saat itu bangsa Israel orang menyembah yang Bapa diutus di Bapak surga. kan? Orang yang diutus Bapak kan? Iya, artinya dia bukan Ya berhala. sudah, ya finish. Kalau yang diutus Bapak berarti Ya, artinya Yesus bukan adalah orang pilihan yang diutus Bapak untuk Bani Israel. Tetapi konteksnya yang diutus itu beda dengan yang dikatakan Tuhan. Coba definisikan Tuhan. Apakah Utus. Tuhan itu sama dengan utusan? Utusan seperti gini Bang Erwin. Bapak mengutus anak, apakah salah?
Ya nggak salah Bapak mengutus anak, tetapi anak itu utusan bukanlah Tuhan, karena Tuhan itu sekarang definisikan Tuhan Vi. Definisi Tuhan dengan utusan itu sama enggak? Pertanyaan saya Bang Erwin. Definisi Tuhan dengan utusan sama Sebentar, enggak? Bang. Saya jawab, Bapak mengutus anak, Bapak dan anak adalah satu. Saya memanggil Bapak Tuhan, saya memanggil Yesus Tunggu Tuhan. dulu. Clear, Bapak clear. kamu katakan Tuhan mengutus anak ya kan? Apakah Tuhan dengan utusan ini sama? Apakah Tuhan dan utusan itu sama? Kan ada tertulis, aku dan Bapak adalah satu. Definisikan dulu Tuhan dengan utusan lo, definisinya sama enggak? Definisikan dulu. Ketika Utusan Bapak itu- mengutus aku, ya kan? Kamu katakan tadi Bapak adalah Tuhan. Ketika Bapak mengutus aku, kata Yesus, ya kan? Utusan di sini apakah sama definisinya dengan definisi Tuhan? Coba. Saya udah katakan Bang Erwin ya, aku dan Bapak adalah satu. Jangan Bapak ke situ Yesus dulu. anak. Definisikan dulu Tuhan dengan utusan ini loh. Ya, Untuk silakan mendapatkan kita- poinnya. Ya itu jawaban saya. Bapak mengutus anak, Bapak dan anak adalah satu. Selesai. Artinya apa? Tuhan Yesus bukan berhala. Coba Itu kita artinya- definisikan Tuhan ya. Tuhan itu definisikan Tuhan dengan utusan. Iya, artinya utusan itu ingin memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus bukan berhala. Kalau Ada Tuhan Yesus definisi. tidak mengatakan itu, tahu dari mana bangsa Israel bahwa Tuhan Yesus berasal Coba dari ya. Bapa? Saya tanya. Saya kasih pencerahan dikit ya. Enggak, saya tanya tahu dari mana. Sekarang saya bangsa kasih Israel? pencerahan dikit ya. Sebentar, Kita Abang. bedakan dulu definisi utusan dengan Tuhan. Sebentar, Abang. Utusan sebentar Vi. Oke. Kayaknya kamu sendiri kayaknya yang sekolah gitu loh. Utusan orang pilihan yang dipercaya oleh sosok yang mengutus. Utusan nih, orang pilihan nih yang dipercaya oleh sosok yang mengutus. Kalau Tuhan, ya kan, itu esensi penguasa pencipta alam semesta. Nah, kalau dalam konteks ketuhanan, utusan ini adalah orang pilihan yang diutus oleh Sang Maha Kuasa tadi, yang dikatakan Tuhan. Apakah yang mengutus dan yang diutus sama? Kalau Anda mengatakan sama, jelas dikatakan Anda membawa dalil Bapak dan aku adalah satu pekerjaan. Makanya Bapak itu memiliki misi pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Itulah yang dikatakan Bapak dan aku adalah satu pekerjaan, satu tujuan, satu ajaran yang disampaikan oleh Yesus untuk Bani Israel. Gitu loh. Pribadinya tetap beda, gelarnya juga beda. Yesus utusan, Bapak Tuhan. Makanya saya mengatakan Yesus adalah anak. Tapi kami mengimani Yesus adalah Tuhan karena Bapa dan kami percaya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang gini Bang Erwin, sebentar saya potong. Ya. Dalam Injil dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya orang percaya kepadanya tidak binasa. Pertanyaan saya Bang Erwin, utusan dalam hal ini adalah orang yang dikasihi. Ya, itulah makanya Kristen disebut ajaran kasih. Tidak ada kasih di atas lebih tinggi daripada pengorbanan. Tidak ada. Jadi clear di situ. Utusan itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan berhala karena Dia berasal dari Bapa di surga. Bapa yang berbicara sama Musa yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kalau Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian, maka Kemana-mana ini. Lah, Gini itu Jer, kata. saya Itu nggak kata. menolak. Saya menjelaskan Gini utusan Jer, itu apa. ya. Saya ini nggak menolak kalau Anda mengatakan Yesus yang diutus Bapa, Yesus itu dikaruniai oleh Bapa. Konteks utusan memang benar, tetapi pada saat Yesus dikatakan Tuhan, sedangkan yang mengutus adalah Bapa juga Tuhan. Ini yang gabrol. Karena apa? Jelas Bapak yang mengutus aku.
Mau di kemanapun, namanya Bapak yang mengutus aku. Yesus itu diutus oleh Bapak, Bapak mengutus Yesus. Mengutus untuk siapa? Untuk Bani Israel yang mengajarkan pengajaran, pekerjaan yang berasal dari Bapak. Itu kita nggak menolak utusan. Tetapi pada saat Anda mengatakan Yesus Tuhan, saya pengen tahu definisi Tuhan menurut kamu itu apa? Gitu loh. Definisi Tuhan menurut kamu itu apa? Coba definisikan Tuhan itu menurut kamu. Bos, jangan kita berdosa. Tuhan kita tidak bisa Apa definisikan. ini definisi Tuhan menurut Tuhan kamu? tidak bisa didefinisikan. Kata Jangan kita- Tuhan ini loh definisikan. Kau sekolah nggak sih, Jer? terlalu Kata sombong kalau kita Tuhan. bisa definisikan itu Tuhan, bosku. Bukan Gimana Tuhannya tidak yang mendefinisikan didefinisikan, Tuhan? tapi Kan kata ada definisinya. Tuhan. Tunggu dulu Bro Erwin. Ya, lanjut. Bro Erwin bertanya, apa definisi Tuhan? Anda mengatakan terlalu sombong. Bagaimana kesombongan Kristen mengatakan Tuhan jadi manusia, lalu digantung? Apakah sombong? Sombong lah. Anda tidak mau mendefinisikan Tuhan, tetapi memberikan logika yang sangat gabrol. Tuhan jadi manusia, manusia dijadikan Tuhan. Lalu digantung, ditampar. Di mana akalmu, saudara? Disuruh definisikan Tuhan saja, Tuhan nggak bisa didefinisikan. Esensi Tuhan itu kalau tidak bisa didefinisikan is okay. Esensinya siapa? Bapak. Tetapi kamu itu sebenarnya membohongi diri kamu sendiri karena kamu telah mendefinisikan Tuhan. Apa itu? Tuhan itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kamu sudah mendefinisikan Tuhan. Yang saya maksudkan definisi adalah yang saya maksudkan definisi itu Orang Jer, lain lagi bacain firman Tuhan. contoh nanti Tuhan gini, marah. definisi utusan. Ada definisinya, definisi Tuhan. Kalau saya mau dikatakan, coba sebutkan sifat, oke, saya bisa jawab. Kalau definisi saya tidak bisa jawab. Bagaimana mau Definisi didefinisikan Tuhan? gini, Jan. Nama Jerry tidak bisa didefinisikan, tapi kalau manusia definisinya apa? Manusia adalah makhluk ciptaan, salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan kesempurnaan akal, jasad, roh. Nah, itu definisi. Gitu loh. Dia kalau dia mau menggunakan definisi Bro Erwin, gagal Yesus jadi Tuhan. Saya Berat cuma ini mau sebenarnya. definisikan Dia satu tahu, aja kalau karena Tuhan, definisi oke. Tuhan itu dengar Ya, dulu, Jen. saya cuma mau karena definisi Tuhan itu sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Ini Nah, yang ditakuti kalau saya Jerry, satu karena deh. di sini maha kuasa. Ya, Maha satu, lu sudah sebut perkasa. maha kuasa. Itu yang Saya cuma kalau saya definisi satu aja deh, yang kekal, selesai. Yang kekal, Makanya yang sudah. kekal. Yang Sudah, di itu mana saja kalau kekalnya? Di mana kekalnya? Kekal kok pernah mati. Mati dibilang kekal. cerita Tapi di mana? Lain ceritanya, Bang Dalgo. Dari kekal itu pernah mati. Tuhan tidak Anda pernah mengatakan mati, yang mati kekal. manusianya. Di mana kekalnya sih? kalau sudah mati? Win. Di mana kekalnya? Kekal tapi mati. Kok Dia yang mati bisa? kan kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Ketuhanannya juga mati. Tidak mati. Salah Anda Baca berarti. di Makanya saya 1 bilang Anda tidak Korintus, mengerti baca Tritunggal. di 1 Korintus 11:26. Ketuhanannya mati Tidak, juga. jangan ngambil-ngambil itu. Beritakan kematian Tuhan. Iya. Iya, kematian Tuhan itu dalam arti Manusianya gelarnya. mati, ketuhannya mati, Kematian Tuhan. kedua-duanya Tetapi mati. kalau dibilang esensinya mati, gimana mau bisa mati Ini lagi? 1 Korintus 12:11. Beritakan Itu dia bukan kematian bercerita Tuhan. tentang keilahiannya. Ini Tuhan. Kematian Tuhan. Iya, itu Tuhan. Tertawa dia, tertawa dia ada kematian Tuhan. Bro Erwin. Ya. Ada data tidak sesuai diri pemikirannya. Dia katakan, oh enggak begitu. Ada data menurut Paulus begini. Oh iya betul. Tidak ada bisa menyebutkan Yesus Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus. Itu kata Paulus. Itu kata Paulus. Apa?
Bentar, gue jawab nih pertanyaan Bang Erwin. Apa itu Tuhan? Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan Juru Selamat. Silakan. Definisi. Yang saya tanya tuh definisi kok. Loh, definisi kami Tuhan kami Juru Selamat. Aduh. Itu pendapatmu. Gini, sebentar Bang Erwin. Oke. Bentar Bang Dago. Semua agama mengatakan Tuhannya Maha Kuasa, tapi Oke. hanya satu yang mengatakan Tuhannya Juru Selamat, hanya Kristen, yaitu dalam Oke. agama Islam. Anda mendefinisikan sebentar. Selesai. Anda mendefinisikan kata Tuhan itu menjadi juru selamat. Terus Anda mau membawa Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Terus definisi utusan apa? Tadi saya sudah katakan di dalam Bible utusan itu menyatakan berasal dari. Definisi utusan. Kok berasal dari? Enggak benar kan utusan. Bang Erwin utusan Indonesia. Bang Erwin berasal dari Indonesia, betul? Utusan definisinya berasal dari. Gini loh Cek, apa ya? Pada saat Anda mengatakan, dar, ya, juru selamat, kamu katakan Tuhan, ya Iya, kan? satu-satunya Tuhan di muka bumi. Sebentar. Silakan. Juru selamat, kamu katakan itu definisi Tuhan. Terus juru selamat ini memiliki tujuan nggak? Kemana tujuannya? Menyelamatkan umat manusia. Kamu tidak sesuai dengan dalil. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu kata Yesus. Tidak ada yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus sebagai apa di sana? Ya, betul. Sebagai Ya betul. Ya, jadi apa dia di sana? Sebagai Tuhan lah. Coba kita ulang lagi ya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tujuannya siapa dan Yesus jadi apa? Artinya Tuhan Yesus membawa kita kepada Bapa, betul? Nah, tujuannya siapa? Tujuannya siapa? Pertanyaan saya, artinya Tujuannya Tuhan Yesus membawa kita siapa? kepada Bapa. Artinya Tuhan Yesus menyelamatkan kita, betul? Tujuannya Supaya kita siapa? selamat. Bapa di surga. Bapak yang jadi Tuhan siapa? Kembali lagi. Aduh. Ya, yang jadi Tuhan ya Bapak Yesus sebagai utusan yang membawa jalan kebenaran dan hidup supaya sampai kepada Bapa melalui Yesus, tetapi untuk Bani Israel. Nah, berarti nyembah jalan dong kalau begitu. Aspal dong. Kasihan mereka cara berpikirnya. Loh. Iya. Bang Erwin gini, Sempit, Bang Erwin. cara berpikirnya sempit. Justru Bang Jerry, Anda parah. mau menipu dengan cara karang-karangan. Lalu Anda menuduh kami berpikir sempit. Ditanya apa, jawabnya apa? Iyalah. Coba saya kembalikan pertanyaannya. Ini Tidak. untuk mendapatkan, memperoleh hidup kekal sesuai pengajaran Yesus, ya, mendapatkan surga sesuai dengan perkataan Yesus. Kita harus percaya Yesus Tuhan apa utusan. Itu dulu. Ini perkataan Yesus ya. Kita harus percaya Yesus sebagai apa? Utusan apa Tuhan? Yohanes Pakai dalil. 3:18. Menurut Yesus. Yohanes Di mana dikatakan di situ mendapatkan hidup kekal, percaya Yesus sebagai Tuhan mendapatkan 17:3. 17:3. Coba utusan, saya berikan karena dia contoh ya. utusan dari Bapa. Coba saya berikan satu contoh. Dalam Yohanes 14 nomor 1 itu dulu. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepada aku. Ini ada dua. Nah, apabila kita salah percaya, kita bolak-balikan ini enggak Tidak, selamat. sudah dijawab. Nah, lalu Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ternyata Yesus mengaku utusan. Kalau mau Bapak yang mendapatkan hidup mengutus aku. kekal. Kan saya katakan utusan itu apa artinya berasal dari, betul? Mau berasal dari mana? Kalau sudah dia mengatakan dirinya utusan, tentu ada pengutus. Pengutus ini Artinya- adalah Tuhan. Utusan itu tidak lebih besar derajatnya daripada yang mengutus. Ya, itu karena Tuhan Yesus memuliakan nama Bapa. Tadi tunggu dulu. Kenapa sih ini berdua Bisa ini? saya terangkan sedikit. Ketika Sedikit saja. ketampo, Sedikit lain. aja saya terangkan, bos. Coba pakai dalil. Aduh. Bapak. Oke. Dalil. Tunggu. Bapak
mengutus anak. Nah, Dalbo mengutus anaknya. Sama-sama dia itu manusia. Dalbo. Anak apakah Bapak? Saya tanya, untuk mendapatkan hidup kekal, menurut Yesus kita harus percaya Yesus dan Bapa ini siapa di antara mereka Tuhan dan siapa di antara mereka Yang jelas Yesus sudah utusan. bilang percaya kepada Bapa, percaya juga kepada Dia. Jadi harus Ya, mau dua-duanya dipercaya sebagai apa? Tidak bisa Sebagai dia apa dulu, dipercaya dua-duanya. Jerry? Harus keduanya dipercaya. Dua-duanya dipercaya. Sudah Anda tadi Dua-duanya. sebutkan. Percaya kepada Bapa, percaya juga kepada aku. Ya sudah. Ya percaya sebagai apa? Sebagai apa, Jerry? Untuk meraih hidup yang kekal itu percaya Yesus sebagai apa? Ya kita percaya sebagai juru selamat lah. Bukan Tuhan ya? Semua juru Bukan selamat Tuhan. saya katakan. Izin dulu. Saya Tidak katakan. bisa dia juru itu kalau parkir bukan juga Tuhan. juru selamat. Kita Pak. tidak bahas lagi ini Kalau ketuhanan kita Yesus hanya sudah selesai, sudah mengatakan kalau kita hanya mengatakan Bagus, percaya sebagai kita ini juru selamat, kepercayaan kita sudah finish, saya Yesus itu tanyakan Tuhan. samamu karena Yesus mempunyai perkataan Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Yesus mengaku dirinya dipercaya sebagai utusan supaya mendapatkan hidup kekal. Kalau Anda mengatakan percaya sebagai juru selamat, kami juga percaya bahwa saya, Baal, Bro Erwin, Uding Ketek, juru selamat untuk Kristen yang mau gunakan akalnya. Hati-hati kalau ngomong. Hati-hati dapat tampar nanti dan malaikat Anda mau mengaku juru selamat. Juru Ini selamat. dibilang mengaku-ngaku Mesias ini. Ini yang dibilang Yesus. Makan Juru datang selamat, nanti juru banyak selamat Mesias-Mesias ketika kita palsu. menyampaikan, Anda sudah ucapkan dengarkan, sendiri. ketika kita menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus Yesus, Anda katakan, sudah gunakan ini apa yang hari. salah? Anda mengaku-mengaku juru Apa yang selamat. salah? Apa yang salah? Anda kalau Apa saya yang katakan salah? Anda sudah menggenapi nubuat Yesus. Anda mengaku sebagai juru selamat loh. Waduh, mulai kelojotan Kapan dong. yang kita terjadi? Udah tergenapi, udah. Mulai Tergenapi. Yesus kok ada banyak memang orang mengaku Mulai jadi kelojotan. Oke, Abang oke, Dalbo ini mah. dulu, Udin. Ya, oke. Yang menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan itu siapa? Anda sudah katakan tadi Saya Anda tanya juga sama juru selamat. yang Itu sudah menggenapi digenapi di ucapan dalam Yesus diri Anda itu karena Yesus berkata begini dalam Matius 24 di sini dijelas ini Kristen ini luar biasa ya penipuannya, Masya Allah, Terserah. luar Anda kalau sudah ini terpojok, fakta loh, mulai fakta. bahasanya Nah, aneh-aneh. saya tanya samamu, Kalau sudah mulai ditanya terpojok, apa Dalbo mulai jawab aneh-aneh apa? bahasanya. Coba Penipuan lah, pembohongan lah. Aduh. Anda Pengalian memang isu. bohong. Anda Ditanya pengalian apa isu. jawab apa? Kita ngobrol aja lah, diskusi baik-baik. Iya, diskusi Penipuan, baik-baik. Kita tergenapi. Masalahnya Yang Abang Anda Jerry. ini kebohonganmu luar biasa. Yang penting menggenapi kok. Anda kita bilang Anda tergenapi. juru selamat. Gimana menggenapinya? Anda, Udin, Dalpo, Baal, Erwin, juru selamat. Anda tidak sebut tadi Anda juru selamat. Juru selamat untuk Kristen. Juru selamat. supaya Kristen ini mampu berakal. Tergenapi. Iya, sudah tergenapi. Mesias-mesias palsu. Saya tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Kristen menjadikan Yesus Tuhan. Gimana sih? Gimana sih? Nah ini tuh Anda sudah juru kita sedikit, Anda sedikit, bilang Anda ini juru selamat. tergenapi. Sedikit ya. Ketika ada kata juru selamat, umat Islam itu mendengar kata juru selamat, ini adalah orang yang membawa satu ajaran untuk menuntun kita supaya kita itu bisa mendapatkan kebenaran itu, mendapatkan Nah, surga. saya kembali ke Sebentar, kata-kata yang Anda kamu itu urutkan. ngomong terus perasaan kalau kamu ngomong. Bentar dulu. Berarti Dalbo, Diketek, Sebentar. Bang Erwin juru selamat. Nah, Jadi itu Kristen yang punya akal. gini loh, Jen. Anda berempat juru selamat. Ketika Juru selamat untuk Kristen Ini- yang punya ini akal. kita bicarakan karena apa yang tentang- disampaikan Yesus itu yang kami sampaikan. Sudah tergenapi kata Dalbo, sudah digenapi di dalam kitab suci. Bagus, Nah, di mana digenapi. penggenapannya? Di mana? Anda mengaku Mesias. Apa kata Yesus? Dengarkan. Apa kata Yesus? Waspada
Jagalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Siapa? Sabar dulu, Jerry. Sabar dulu. Kayak mulut perempuan jadinya kayak gini yang malah. layak disembah untuk mendapatkan hidup kekal menurut Yesus siapa? Siapa Tuhan yang kepada layak Bapa, disembah? percaya Menurut kepada Yesus. aku. Dia bilang percaya kepada Bapa, percaya kepada aku. Tadi kan Ia mau percaya Yesus sebagai apa? saya tidak, dia percaya Ayo, kepada jangan. Bapa, percaya Yesus kepada sebagai Bapa, apa? percaya Allah kepada sendiri yang aku. berkata-kata, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Padahal tercatat di depan matanya. Kita baca, pendengaranmu ada enggak? Yesus sendiri mengaku dirinya utusan. Masih aja pelangap-pelongo cara menipu begini. Iya, tapi kan Anda kita sedang menipu juga diri. pakai akal, Dalbo. Dia itu berapa Kalau kali pakai akal dilempar batu mana dan yang orang Anda Yahudi gunakan? karena dia Tuhan menyamakan ditampar, dirinya dengan digantung, Allah karena ditelanjangi. memang dia itu Allah. Akal apa? Akal apa yang Anda gunakan ketika Tuhan Lu ditampar, lihat ditelanjangi? dibaca orang Akal Yahudi apa selalu itu? mau lempar dia batu karena Yesus memang Sabar, Jerry. Dengerin dulu Bang Dalbo itu. Balikan lagi Bang Dalbo, balikan lagi. Oke, baik, saya balikan ya. Kalau dia bilang Ini Bapa dan jelas, aku jelas. Sabar dulu, satu, Jerry, satu dengerin dulu. satu esensi di berarti dalam sama-sama di dalam Tuhan. Yohanes 5, di dalam Yohanes 5:24 apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu. Coba kalian buka, Pipi buka juga, karena kalian ini sepertinya sangat bertentangan dengan ajaran Yesus dan berpihak Itu perasaan kepada tim Anda doang, Paulus. perasaan. Tunggu dulu ya, saya buka. Yang Kita pakai penting dalil Alkitab- lah. Alkitab Yohanes tergenapi. 5 ini kan kesaksian Yesus. Yang Kenapa penting kita Alkitab selalu tergenapi. rujukkan kepada Yesus? Yesus mengaku dirinya adalah utusan. Ya utusan kan berasal dari, betul? Berasal dari Maria, Yesus ini. Kan berasal dari, betul? Berasal dari Maria. Betul. Lalu Maria siapa yang dia lahirkan? Nah, clear di situ Saya makanya. tanya samamu. Bukti Yang penting- harus pakai bukti. Kenyataannya Yang penting Maria Alkitab- melahirkan Yesus, betul enggak? Yang penting Alkitab Betul nggak? tergenapi. Saya Selamat palsu. tanya, Yesus ini dilahirkan oleh siapa? Tuhan Yesus dilahirkan sama Maria terus. Berarti berasal dari Maria. Anda menuduh Bapak Tapi berasal dari waktu Bapak. itu Jadi Bapak ini Maria itu AWW. Menurut kamu sebelum Bapak ini bisa mengandung. Bapak ini bisa melahirkan. Anda tidak Pakai mengerti. akal. Macet. Itu bapak dan anak itu bukan dalam arti biologis. Aduh. Saya nggak nanya bapak dan anak, saya menjawab Pipi. Yesus ini berasal dari Maria. Anda mengatakan berasal Bapak dari bapak. bilang, Yang Jibril lalu bilang, mamanya Yesus ini dikandung yang dari sebenarnya Yesus. siapa sih? Tuhan Yesus Siapa berasal sih dari mamanya Bapa. Yesus? Gimana Siapa sih? mamanya Yesus? Apa? Ibunya Yesus Maria. Terus Maria. Bapaknya Yesus siapa? Siapa bapaknya Yesus? Aduh. Aduh, jawabannya. Aduh. yang penting Yang Alkitab penting tergenapi. pokoknya yang penting Yesus Tuhan. Saya tanya, nama mamanya Alkitab- Yesus siapa? Alkitab tergenapi. Nama mamanya Yesus siapa? Yang penting Alkitab tergenapi. Allah. Siapa nama mamanya Yesus? Aku nggak konsentrasi. Ini ada apa ini? Siapa Pipi kok nama tertawa mamanya Yesus? malah. Langsung ketampil dia kan? Lucu bentar. Dia paksakan Yesus ini adalah anak Bapa, tapi dia menyangkal bahwa Maria ini adalah anaknya. Maria ini adalah ibunya Yesus. Dia mau sangkal. Ibu biologis. Kalau cerita ibu biologis benar. Saya tanya, Maria. siapa nama mamanya Yesus? Maria. Nama bapaknya? Ibu Nama bapaknya? Yusuf lah. Woi, apa lagi? Berarti anak Yusuf. Berarti anak Yusuf benar. Nama bapak Yusuf. Pipi,
Vi. Berarti Yusuf anak tunggal, Yesus anak tunggal Yusuf. Itu dari biologis. Cerita diangkat dari biologis. Tetapi sebelum Tidak mengandung ada Jibril berbicara datang. tentang biologis. Engkau akan Kita dikandung. berbicara realitas Anakmu sesuai akan dikandung fakta. Roh Kudus. Siapa nama mamanya Yesus? Kamu Udah. jawab, Begini. Maria. Siapa nama bapaknya Yesus? Kamu memang jawab. saudara kita Muslim tidak bisa gitu. Selesai. Tidak bisa ditipu karena ini bukan gereja. Betul. Jangan Tidak framing ini bisa ada tipu ditipu. menipu. Jangan buat framing tipu menipu. Benar katamu. Anda kayak Tidak bisa ditipu. saya pikir ini kalau Bandal merasa sudah terpojok, kita lagi Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun perkataan juga saya? Di mana tunggu dulu? Kristus diberitakan Saya baik dengan maksud palsu. Tunggu dulu, Udin. Saya kan mengatakan untuk mendapatkan hidup kekal sesuai perkataan Yesus, kita harus percaya Yesus sebagai apa? Utusan apa Tuhan? Ya, Di sini juru kalian selamat. tidak mau menjawab. juru selamat. Kita harus percaya Yesus sebagai apa? Juru Kan ada selamat. pengakuan Yesus. Juru Ada selamat. pengakuannya Yesus. Ada pengakuannya Yesus. Percayalah aku adalah utusan. Itu kan Anda pengakuan percaya Yesus. utusan, saya percaya juru selamat. Juru selamat itu Tuhan bukan? Ya harus Tuhan, tidak bisa tidak. Harus Tidak bisa manusia menyelamatkan Saya tanya manusia. lagi, ini perkara juru selamat. Jadi juru Tidak parkir bisa ini Tuhan manusia juga. menyelamatkan Eh, manusia. juru- Yang bisa menyelamatkan Juru manusia parkir adalah ini Tuhan. Tuhan juga. Juru Tidak, saya parkir katakan Tuhan dulu juga. ya, tidak bisa manusia menyelamatkan manusia. Kalau untuk ke Yesus surga, manusia kalau bukan. untuk ke surga, kalau menyelamatkan Yesus manusia utang bukan, saya bisa tanya manusia samamu. dan manusia. Utangnya Yesus Udin manusia bisa bukan. diselamatkan oleh Albo. Itu Saya tentang tanya, utang Yesus manusia piutang. bukan. Tetapi tentang Kalau masuk ke manusia surga, tidak dapat menyelamatkan manusia, sama berarti Yesus bukan juru selamat. Anda mengatakan saya manusia tidak katakan dapat dia menyelamatkan dikatakan juru manusia. selamat Artinya karena dia Yesus juga adalah tidak dapat Tuhan. menyelamatkan manusia. Betul nggak? Iya, kalau manusia menyelamatkan manusia itu cuma di dunia bisa terjadi. Utang Jadi Yesus dibayarin, sama. untuk Apa bedanya Yesus selamatkan. dengan kita ini? Apa bedanya? Bedanya di naturnya, naturnya Yesus di mana ada Yesus dua. mengaku dua Yesus natur? Itu ilahi dan pengkarangan. manusia. Di mana Yesus ngaku dua natur? Di mana? Bentar, bentar Bang Lari Diablo. lagi di Bentar. Paulus. Bentar. Bang Diablo bentar. Tunggu dulu Pi. Ini Bentar, aku kenapa tanya. sini kalian yang dua ini ketika ketampol satu maju satu mengalihkan pengalihan. Coba di mana dalilnya Yesus mengaku dua Di- natur? Dia bilang itu satu dengan Bapa. Balik lagi ke Apa situ dia. lagi satu Bapa dengan dia Bapa? satu itu satu. oke, Itu dalil, oke. itu dalil mengatakan Satu dia dengan satu Bapa. esensi, satu Jadi satu dengan Bapa. esensi, satu Oke, natur, satu esensi. satu esensi. kehendak, satu Nah, kehendak. ketika di dalam kandungan Maria, apakah ada esensi Bapa di dalam kandungan Maria? Tidak ada, tidak ada katanya. apa, tapi esensi ada. Esensinya iya. Kenapa sih? Esensinya iya, tetapi pribadi Bapak tidak ada, karena kan berbeda pribadinya. Saya Tetapi tidak satu berbicara esensi. pribadi. Kari ngarang, udah ngarang bebas. Satu esensi, makanya Gabriel bilang kau ketika Yesus anakmu dikandung Roh Kudus. ketika Yesus ada masih di dalam kandungan Maria, apakah di dalam kandungan Maria ada esensi Bapa? Oh, esensi Bapak ada. Kalau esensi, tapi kalau pribadi tidak ada. Ya, kalau Bapa ada tidak- esensi Bapa, tidak ada di dalam pakai pribadi. dalil. Coba pakai dalil, nanti saya Dalil. dalilkan. Dia bilang aku satu dengan Bapak, itu sudah ada. Itu kan nanti loh? besar Yesus. Kan itu sudah umur 30-an dia ke atas Yesus mengucapkan itu. Saya berbicara maksud- dalam memang, kandungan Maria. Karena masa masih bayi dia mau ngomong, di dalam kandungan dia ngomong, tidak bisa lah. Tunggu dia besar, dia bisa ngomong. Bagaimana Anda bisa mengatakan di dalam kandungan Maria ada esensi Bapa? Dari mana paham Iyalah itu? esensi. Esensinya kan Dia satu. pakai dalilnya di mana? Itu nih dalilnya dia katakan itu aku dan itu Bapak cara itu menipu. satu. Nah, begitu cara menipu.
Wah, kok menipu? Kalau tidak Dia- menipu di mana dalilnya? Waktu dia baik kan dia tidak bisa ngomong. Waktu dia baik. Lalu Anda Begitu tahu dari dia besar mana? baru dia bisa ngomong. Iya, Anda tahu dari mana? Itu tahu dari itu dalilnya. Aku dan Bapak satu. Aku dan Bapak satu. Artinya satu dia dalam kehendak dan Cara esensi. Ini berdasarkan doktrin mempertahankan Ini bukan bagaimana doktrin, ini tertulis. Dia bilang Yesus, aku dan Bapa adalah satu. aku dan Bapa adalah satu. Di mana kesamaannya Bapa dan Yesus ini? Esensinya. Aduh, Ya, itu esensinya juga di mana? Di mana Keilahiannya Bapa tidak satu. dapat dilihat? Aduh. Yesus dapat dilihat. Di mana? Aduh. Bisa ya? Waduh. Kan kita bilang esensinya itu yang sama. Iya, Ilahi. esensi. Ilahi. Ini esensinya. Ilahi. Di mana esensinya sama? Ilahinya, keilahiannya. Lalu ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa, esensi keilahiannya kemana? Jalan-jalan. Begini loh Bang Dalbo, begini loh maksud saya. Tunggu dulu, supaya dia tidak lari. Ini orang ini memang harus ditumpulkan. Dia cocok. Memang Coba. tidak lari bagaimana. Dia satu dengan Coba, Bapa. di Ilahi. mana Ya esensi satu. ketuhanannya ketika Yesus mengucapkan aku tidak dapat berbuat apa-apa? Hmm. Hmm. Terus? Apa maksudnya? saya Saya tanya. tidak berbuat. Kalau dia bilang tidak berbuat apa-apa, berarti kau bilang dia bukan Tuhan. Tidak, bukan ilahian, bukan ilahi. Iya, maka saya tanya, di mana? Saya bertanya, di mana ketuhanannya ketika dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Keilahiannya tetap di dalam diri. Jadi Tuhanmu tidak Tidak bisa dapat hilang berbuat apa-apa. keilahiannya. Karena dia sudah Jadi jadi tidak dapat manusia. berbuat apa-apa. Otoritas tertinggi Allah ada pada tidak Bapa. bisa masuk ke dalam bumi ini. Tunggu, jangan Terlebih dulu lagi kita rumah ngomong yang deh. kau Kalau dirikan belum mengerti, ini jangan dulu. masuk ke dalam Kita Bapak enggak Udin, ke situ, Pak Udin. Bapak Enggak Udin, ke situ ini kita. terlalu tinggi Ini levelnya fokus Bapak ke Udin, Yesus. dengar aja dulu. Aduh. Iya, di mana ketuhanannya Yesus ketika Yesus mengucapkan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Iya, keilahiannya tetap ada di dalam dirinya, tetapi otoritasnya dia menyatakan ada di dalam Bapa. Karena dia sudah jadi manusia, dia tidak, dia ilahi tetapi otoritas ada di pribadi Bapa. Ini kan Itu tiga karanganmu pribadi. itu karanganmu itu di mana Otoritas tertulis? otoritas tertinggi ada sama Bapak. Tetapi jadi yang mana otoritas lebih? tertinggi ada Anda dengan kan sudah Bapa, mengakui tetapi dia otoritas tetap ilahi tertinggi. Yesus, bosku. Nah, Anda mengakui otoritas tertinggi ada di Bapa. Ada Bapak. Ada di Bapa. Lalu Iya. Yesus kan sebagai anak, kan Yesus mengaku dia sebagai anak. Kalau anak, tapi Sebentar lagi jadi wanes dia. kita cerita otoritas iya, tetapi kalau hakikatnya tetap sama, ilahi. Oh ya, hakikatnya sama. Makna arti hakikat itu paham nggak? Esensi, itu esensi untuk saya. Itu Tadi dia esensi. bilang hakikatnya sama. Iya, itu esensi. Iya, Saya tidak hakikatnya bisa kalau bilang sama. hakikat. Mungkin Anda lebih mengerti itu esensi yang saya maksud. Iya, esensi kita gunakan kata hakikat. Kalau memang Yesus satu hakikat dengan Bapa, di mana kesamaannya? Itu yang saya pertanyakan, saudara. Kesamaannya itu hakikatnya. Hei, esensinya. Paham nggak arti hakikat? Saya tidak paham hakikat. Anda jelaskan. Ini sesuatu berbeda. Yesus dan Bapa ini sangat berbeda. Itu harus kamu pahami. Bapa mempunyai hidup sendiri, anak juga mempunyai hidup sendiri. Makanya ngerti nggak? kalau kita bicara masalah hakikat itu kan keadaan yang sebenarnya itu. Sebenarnya. Iya, itu hakikat juga masuk di dalam Berarti esensi. Bukan di keadaan yang definisinya. sebenarnya Yesus itu adalah manusia, keadaan yang sebenarnya Bapa itu bukan manusia, gitu loh. Kalau Ya, kita makanya melihat dikatakan hakikatnya, Yesus Tuhan, apakah Bang Erwin? hakikat yang satu Yesus itu manusia, yang satu bukan manusia itu akan bisa menjadi satu?
Kenapa Nggak bisa tidak? Bang Jerry. Yohanes 5:26 katanya mengatakan begini Yesus nih, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri masing-masing. Jerry. Itu Masing-masing. masing-masing pribadinya, dul pribadi. Bapa dan Yesus adalah satu, ngarang-ngarang aja kok. Aduh. Itu dia katakan pribadi yang berbeda. Pribadi sama dengan tanggung jawab. Jadi otoritas tetap pada Bapa karena dia kan sebagai Coten, Jer. Kurang lagi. Ketika kita Bapak yang tetap memberikan punya narasi, otoritas. dengarkan dulu kawan. Ketika kita bernarasi, kita harus konsisten dengan jawaban kita, narasi kita. Anda mengatakan aku dan Bapak adalah satu, nggak masalah. Tapi harus konsisten dong, jangan berubah-ubah. Iya, saya katakan aku dan Bapa adalah satu, artinya itu satu esensi. Saya mau bilang lagi apa itu esensi? Itu hakikat. Ya hakikatnya Yesus Cuma manusia hakikat bukan. memang kan bahasa Arab. Hakikat. Kita Dari tidak kata berbicara hakikat. bahasa Arab. Memang bahasa Satu Arab itu hakikat, keadaan yang tidak Juga. akan pernah berubah keadaannya Yesus itu kan manusia, betul bukan? Dia memang manusia tapi Nah, dia manusia ilahi. Bapak itu manusia bukan? Siapa? Bapak. Bapak cuma ilahi toh. Berbeda kan berarti bukan Ilahi. satu Yesus. hakikat. Yesus manusia tetapi ilahi. Itu menurut Kristen. Jadi di mana kesamaannya? Ilahinya sama. Di mana kesamaannya sama-sama Tuhan? Di mana itu kan Kristen yang menuhankan Yesus, sedangkan Yesus Itu menuhankan jangan. Bapa. Saya tidak setuju katanya itu Kristen yang menuhankan. Lalu Tak siapa setuju yang saya. menuhankan Yesus? Siapa yang menuhankan Kristen Yesus? tidak menuhankan. Karena orang Kristen percaya Tuhan datang sebagai manusia. Bijak dia. Tidak ada. Yesus itu bukan manusia jadi Tuhan. Dia Tuhan jadi manusia. Jadi kita tidak menuhankan. Bijak dia. Bidak jadi bidak sekarang. Kemarin jadi waras ke pojok, sekarang jadi bidak. Dari sononya itu Tuhan. Sebelum dia dari jadi sononya manusia, katanya dia itu Tuhan. ilahi. Jadi gini, katanya bukan Tuhan jadi manusia, tapi manusia yang jadi Tuhan, kata Jerry. Oh, saya terbalik. Irwin. Tuhan datang sebagai manusia, sendiri bukan dia. manusia menjadi Tuhan. Kalau manusia menjadi Tuhan itu Firaun. Itu Udin Ketek, itu gantian, selalu gantian, menjadi Tuhan. gantian. Udin Ketek nih. Ayah gantian. Gantian ke Jer. pojok. Oke, baik. Sebenarnya tidak ada Tuhan jadi manusia atau manusia jadi Tuhan. Cuman Kristen yang memanusiakan Anda Tuhan. ini terdogma dengan kitab suci Anda. giliran kita bicara, dengarkan. Cuman Kristen. Kitab suci Anda dengarkan menyangkal dulu. ketuhanan Yesus. Dia toh? Dengarkan dulu. Betul tidak yang saya Kapan kita ngomong? bicara? Betul tidak? Dengar dulu. Jadi Quran, hanya karena Kristen. memang sudah di dalam Al-Quran itu dikatakan Yesus bukan Tuhan. Tuhan. Cuman Kristen yang menjadikan manusia itu Tuhan. Nah, coba kita lari ke Yesus. Apa perkataan Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus Tuhan itu Bapa. Menurut Paulus diimani Kristen hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Itu pengakuan Paulus di 1 Korintus 8 nomor 6. Tetapi menurut Yesus Tuhan itu adalah Bapa yang di sorga. Nah itulah kalian menjadikan manusia itu Tuhan. Mentuhankan sebagai manusia. Menurut Paulus itu benar Paulus. Yesus sudah Jadi ada di Tuhanmu surga. manusia. Yesus. Saya tanya sama kamu, jadi Tuhanmu manusia. Hah, Waktu dia hidup sebagai Saya tanya dulu, jadi manusia Tuhanmu memang manusia. jadi manusia. Jadi Orang mana? Saya manusia. tanya, jadi Tuhanmu manusia. orang mana? Tuhanku jadi Tunggu dulu. manusia betul, tidak salah. Saya tanya samamu, jadi Tuhanmu itu Tuhanku manusia. bukan manusia. Saya Saya terangkan tanya di sini, samamu. Tuhanku Saya tanya bukan dulu samamu, manusia. jadi Manusia itu Tuhanmu bukan manusia. Tuhan. Tetapi yang saya Enggak mau percaya jawab Tuhan dia. jadi manusia itu Yesus. Iya, jadi Tuhanmu manusia. Tunggu dulu, manusia yang mana? Manusia yang mana? Jangan Orang sampai mana? dia Udin Ketek saya punya Tuhan. Iya terserah Anda. Jadi Tuhanmu manusia. Dia manusia yang jadi Tuhan yang menjadi manusia itu Yesus.
Manusia jadi Tuhan. Manusia yang jadi Tuhan. Kok manusia jadi Tuhan? Kok manusia jadi Tuhan? Hampir Itu keceplosan pikiran dia. kita menjadi Tuhan. Begitulah cara Manusia itu Tuhan salah. Yang kita percaya Tuhan menjadi manusia, itu yang Anda tidak bisa percaya. Oh, percaya nggak perjanjian lama? Hah? Percaya nggak perjanjian lama? Perjanjian baru itu tidak bisa ada kalau tidak ada itu coba perjanjian lama lama. ditanya, perjanjian baru dia bahas. Saya tanya, bilang masa percaya tidak nggak masa kita perjanjian tidak lama? percaya. Nah, kitab perjanjian baru, kitab saya itu berada di dalam perjanjian lama. Dia itu berakar Ya makanya dari saya tanya, perjanjian percaya lama. nggak perjanjian lama? Aduh, masa kau aduh. tanya lagi kita yang kayak begitu? Bagaimana untuk menerangkan di Meliaki 3 nomor 6 bahwa Tuhan itu? itu tidak pernah berubah? Nah, bagaimana Dalam ketika arti- masuk dalam perjanjian baru malah berubah dia, berubah jadi Itu manusia? bukan dalam arti itu, sama dikatakan. Apalagi bukan cara punya baru manusia. lagi nih tikuannya. Itu dia compares dengan manusia, bahwa manusia itu berdosa, Tuhan tidak. Itu dia comparesnya begitu. Oke. Setelah Tuhanmu ini menjadi manusia, apa manfaat untuk peradaban dunia ini? Peradaban. Peradaban Dia dunia menyelamatkan semua manusia, termasuk saya, Dalbo, Lo kali aja. Lo kali aja. Lo Jadi- aja kali. Bagaimana Anda katakan? Jadi Bandalbo tidak mau diselamatkan Yesus toh? Enggak Nggak mau. mau. Enggak. Erwin juga nggak mau. Enggak. Kristus Bagaimana ya udah, dia mau dikatakan juru selamat? Dia sendiri minta tolong tidak selamat. Jadi itu cerita Kemanusiaannya. kemanusiaan. Nah, itu. Tapi buktinya kan dia bangkit dari orang mati. Bagaimana saya mau menjadikan Yesus ini adalah juru selamat, dia sendiri minta tolong tidak selamat. Kapan Tuhan Yesus Jadi datang? Anda tidak percaya bahwa dia itu juru selamat? Enggak. Anda tidak Kapan Tuhan percaya Yesus dia minta tolong? Enggak. Kapan Diablo? Enggak, tunggu dulu. Eli Kelar nama dulu ini sudah mau nih. pingsan ini. Enggak. Bagaimana saya mau percaya dia sang juru selamat, dia sendiri minta tolong lalu tidak selamat? Itu Layar fakta. teman-teman, tap-tap layar yang di bawah dibantu dulu. Coba Jer, bagaimana Anda katakan Yesus adalah sang juru selamat, dia sendiri minta tolong kagak selamat? di mana dia minta tolong. Jelas nama sebatang Di nih. mana sih dia minta 27, tolong? 46. Dia Di berteriak. mana? Apa? Dia Bagaimana bacanya berteriak, dia minta tolong? Bapak, mengapa engkau tinggalkan aku? Emang itu minta tolong? Dengan iya, suara nyaring. Itu, Kak, itu dia cuma berteriak. pernyataan, itu Tunggu bukan dulu. minta tolong. Dengan suara nyaring, dia berteriak. Bapak, mengapa engkau tinggalkan aku? Apakah ketika Itu Yesus pernyataan, disalib? bukan Dengarkan, tanda minta dengarkan. tolong. Apakah Yesus ketika disalib, apakah dia selamat dari maut? Kak, itu dia bangkit pada hari ketiga itu. Jangan dulu bangkitnya. Apakah dia selamat dari maut ketika disalib? Emang Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita. Itu maunya Mana sih? Kristen. Itu maunya Kristen. Maunya Kristen. Yang Dan kita dia belum bahas kasih ayat. ini, Bentar, gua kan kasih ayat. Anda mengatakan Yesus Pipi, sang jelasin juru dulu ini selamat. pada Dalbo. Kau dulu, kau ini sudah mencret, lempar lagi ke Kenapa saya pipi. mencret? Anda sudah bilang minta tolong, Coba, minta tolong. di Dia cuma mana bikin dia juru pernyataan, selamatnya? kenapa engkau Dia meninggalkan di mana aku? Dia juru tidak minta selamatnya? tolong itu. Dia cuma Di mana bertanya dia kepada Bapak, dikatakan kenapa sang engkau juru tinggalkan selamat aku? Bukan minta ketika dia tolong. disalib tidak mampu menyelamatkan diri dari tiang kayu dalil, salib. tapi enggak Enggak minta tolong tapi mengeluh ya. Bang Dalbo, dia minta tolong tapi mengeluh. Kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau tinggalkan aku? Itu kan cuma pernyataan, bukan minta tolong. Kalau minta tolong bilang gini, Bapak tolong. Oh, Oke, berarti oke. berarti Yesus itu main-main ngomong pada saat Yesus ngomong Eli itu cuma main-main aja, Bang. Data lagi Oh, nih, main-main aja. Mrs. Palsu, satu datang. Main-main aja. Main-main aja. Muncul lagi. Gimana main-main aja kok dipaku? Bang Bah, Bentar. dipaku itu.
Tuh, Bang Diablo. Nah, itu makanya. Itu bicara. Biar Oke, Jerry. Jerry sudah beras celana. Kau lagi sih. Enggak, Bang Jerry. Betul. Bang Jerry. Aku cuma mau ngucapin terima kasih Bang Jerry. Gara-gara Bang Jerry, dia belum mengakuin dia juru selamat. Alkitab tergenapi, makasih. Juru selamat untuk Bani Israel kan jelas itu. Iya. Tapi bukan untuk semua umat Dia manusia. belum mengaku dia juru selamat. Sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab itu Yesus. benar, dia belum. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Tunggu umat. dulu. Ini sebentar, euy. Sebentar aku kena peringatan. Aku ke peringatan TikTok Nih, gua barusan. kasih Pak, ayat kamu dia. diam aja, kenapa katanya? Ini di Matius 27:46. Ini siapa Eli? Siapa Eli ini nih, Bang? Silakan. Bentar. Eli lama sekali ini. Ini Eli ini siapa, Bang, yang dipanggil Yesus ini siapa? Saya mau jelaskan juga, Anda tidak bakal mengerti. Jadi Iya, aku tanya, dia panggil Eli lama sabaktani. Ya, jangan Ya, tanya coba jelaskan, saya, coba dulu jelaskan orang siapa. orang. Iya, siapa Eli ini? Siapa yang dipanggil Yesus ini? Iya, saya tidak mau jelaskan kepada Baal. Baal lebih tanya ke orang yang lain dulu. Oke, pipi, oke, pipi aja, pipi. Ya, kalau pipi silakan. Siapa Eli yang dipanggil Yesus ini? Nah, kan nggak tahu dia. Nggak tahu siapa yang dipanggil Eli ini, siapa nih? Perlu dipertanyakan apa? Perlu Bang siapa Bang Eli Bang ini? tuh. Ada Ada Bang juga Zuma di bawah. tunggu dulu. Ada juga nama Eli Sugigi. Jangan sampai dia panggil Eli Sugigi. Oke, pipi siapa? Silakan Pi. Kita kan kita tidak boleh menafsirkan, Islam tidak boleh menjelaskan premi atau hujat kan. Si Eli ini siapa yang dipanggil Yesus ini? Siapa? Silakan. Macet kan? Macet. Macet. Bang Siapa Diablo tuh ada Bang Eli? Zuma di bawah. Nah, itu. Iya. Enggak. Siapa Eli ini? Diablo. Kita naik. Bentar, Bang Diablo. Nah, kan nggak bisa dijawab dia, memang luar jawab, biasa. sabar, Bang. Silakan, siapa Eli di situ yang dipanggil Yesus? Silakan. Diablo. Bentar, gua kasih nih Diablo ayatnya. Matius 26 ayat 53. Ini ayat kesukaan saya nih. Baca ayat Iya, siapa nama Eli yang dipanggil Yesus ini? Katanya mau jawab. Bentar. Gua jawab dulu tentang. Iya, silakan jawab. Tuhan Yesus tidak pernah minta tolong. Saya kasih ayatnya. Matius 26. Bukan masalah tolong, tanya siapa, aku nggak tanya tolong. Siapa nanti Eli dulu. yang dipanggil Yesus ini? Saya pakai ayat. Sebentar Diablo, habis ini gua tanya sama Baal gini. Diablo nih. Tanya. ayatnya. Ini Oke, dia nih. nggak tahu Ayo, dia ayo, belum. apa puaskan dia. Kenapa, Matius Pi? 26 ayat 53. Dia lari kemana lagi nih Eli Coba, ini? saya tanggapi. Kenapa? Atau Siapa kosangka. nama Eli ini? Sabar dulu Bang Dalbo, izin sebentar. Ini penting ini. Tadi kan Eli tapi dia nggak siap. tahu siapa nama Eli ini. Ya, saya Kita harus jelaskan. tahu. Itu bukan silakan. nama. Itu kan bukan bahasa. nama. Bukan nama. Iya, bukan nama. Kau tahu dari mana itu bukan nama? Itu bahasa Ibrani artinya Allahku, Allahku. Kenapa kau Itu bahasa meninggalkan aku? Ibrani. Oh, jadi Allah, Eli itu Allah. Kenapa? Iya, Dia kalau, dipotong kalau sama dia saya tuh dipotong. terjemahkan ke bahasa Indonesia yaitu Allah. Oke, Tetapi baik. dalam bahasa Oke. Ibrani itu L. Oke, sudah dijawab, sudah. Jadi Eli itu adalah El atau Allah. Ya, betul. Coba kita cek, sabar dulu. Coba cek di sini di Lukas 3 ayat 23. Eli ini adalah anak bapaknya Yusuf. Kan framing kan? Lagi itu. Ini nih, saya baca lagi, sabar lah. Sabar dulu. Ini betul-betul sudah korslet yang kayak begini. Ini saya kan baca data. Islam kan tidak pernah ini. Sabar dulu. Inilah silsilah Yesus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ia menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Bapaknya Yusuf, Eli itu. Yang Yesus sebut itu Allahku. Anda Ini jadi data. bilang Anda memang penyesat. Jadi ketika Yesus, Alkitab. dengar dulu. Iya, Ketika Guru Guru ayat palsu. genapi hari ini. Menyesal. jadi kira-kira
Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Bapak Yusuf, Bapak Yusuf, Bukan, Fred. selamatkanlah aku. Ini exegesis ini, exegesis. Kenapa kau meninggalkan aku? Dalam teks gitu loh. Jadi bapaknya Yusuf meninggalkan Yesus. Gampang kok dia bilang. Gini-gini parah banget. Nih, di Lukas 3 ayat 23 loh. Dia mau masukkan ke dalam teks. Tidak, gitu Jerry loh. tadi sudah mengakui bahwa bapaknya Yesus itu adalah Yusuf. Betul. Ini yang Tadi saya dengar loh, jadi udah jangan disangka. pikir. Ini perikopnya jelas loh, silsilah Yesus. Orang-orang sesat. Ini data nih, Eli nih. Makanya Yesus Salah bilang, datanya. "Jangan satu iota, jangan menambah, jangan mengurangi satu Curhat. iota. Hati-hati." Curhat. Jadi teman-teman Kristen dicatat ya. Teman-teman Kristen ketika ditanya siapa Eli? Eli itu bapaknya Yusuf, kakeknya Yesus. Gampang kok dia bilang. Berpikirnya ada orang Yahudi waktu dia panggil Eli, dia orang Yahudi bilang gini, dia panggil Nabi Elia, dia panggil Nabi Elia. Bukan, ini dia bilang Sama ini. kakek, kenapa engkau meninggalkan aku? Iya, ini Begitu orang-orang kan? Oke, lanjut. Ini data ya, Bang. Ini data teman-teman yang Kristen. Ini di Lukas 3 ayat 23 Eli. Coba perlihatkan lagi supaya jelas di bawah ini. Kita baca ya. Sudah Nah, tergenap nih, betul-betul. Lukas 3 ayat 23 perikopnya silsilah Yesus. Dibacain ini data Sabar lu, nanti dulu. Tuhan marah. Iya, ini potong-potong firman Tuhan ini lu. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi kakeknya Yesus ini yang dipanggil. Kakek, kenapa engkau meninggalkan aku? Gitu. Bang Jerry. Lanjut. Dua ayat Alkitab tergenapi hari ini. Jadi kalau Bible dibacakan dikatakannya itu penyesat. Ada namanya guru palsu. Cer, Juru pada selamat saat dan penyesat. Cer, pada saat Bible dibacakan kamu katakan itu penyesat. Dibacakan loh, berarti Biblenya yang nyesatin itu. Iya. Bukan, Bang Alang Pikirannya. Coba tunjukkan kalau itu menyesatkan. Coba tunjukkan kalau itu menyesatkan. Kamu pakai data. Tunjukkan kalau itu menyesatkan. Kamu tunjukkan data. Itu saya menyesatkan. Udah tunjuk, enggak usah banyak ngomong. Tafsiran Baal Tunjukkan menyesatkan. datanya. Tunjukkan Tafsiran datanya Baal kalau yang kami menyesatkan. menyesatkan. Ini di Lukas 3, tampilkan lagi Baal. Di Lukas 3 nomor 23 loh. Sudah penyesatan Baal. Ini sudah masuk Enggak, penyesatan. gini. Kalau Baal. Tafsiran Baal. Siapa Bukan yang bilang dia tafsiran, panggil itu kakeknya? dalil. Dibaca kok. Bacakan lagi, Itu Bang Baal. Eli itu artinya. Bukan nama orang yang dipanggil. Artinya itu Allah itu bahasa Ibrani. Itu masuk ke kakeknya. Berarti Baal itu mau menyesatkan orang. Pikirannya dia mau masukkan ke dalam teks. Itu anak Eli. Ya. Jadi Kelly. Apa Yesus Kelly? itu apa loh? Yesus itu Tuhan kan? Yesus Tuhan. Pada saat disalib teriak-teriak manggil. Kata Jerry siapa yang dipanggil? Tuhan juga yang dipanggil, berarti Tuhan memanggil Tuhan, Bang Baal. Loh, anak memanggil bapak. Gitu, Anak memanggil tidak ada bapak. masalah. Ya katanya Bapak Tuhan, Yesus Bapak Tuhan, Yesus berarti Tuhan. Memang Tuhan anak memanggil Tuhan gitu. Bapak. Anak Anak mengambil memanggil bapak wajar. Yesus Tuhan bukan? Anak memanggil bapak. Tidak Yesus wajar. Enggak Tuhan mau dia. bukan. Sebagai anak dia panggil bapak. Enggak mau wajar dia tidak? jawab itu. Yesus Bro Eli. Tuhan bukan. Nah, Tuhan yang mana lagi yang dipanggil ini Yang Bang Dalbo? dipanggil Tuhan atau bukan? Tuhan. Mungkin Nah, Tuhan memanggil Tuhan, Bang Dalbo. Jadi sabar dulu. Tadi Jerry mengatakan yang dipanggil Yesus itu adalah bapaknya. Jerry bilang yang dipanggil itu bapaknya. Ternyata bukan bapaknya, kakeknya. Bapaknya Yusuf, yang dipanggil kakeknya. Eli, kakek. Bukan bapaknya, kakeknya. Sekolah teologi di mana dia panggil kakeknya? Kau bilang bapaknya, padahal kakeknya. Bang Jerry itu Data loh, data. Sohi itu Sohi.
Kalau bapaknya Yesus itu adalah Yusuf. Panggil kakeknya. Bapaknya Yesus itu Kakeknya Yusuf. itu manusia biasa kakeknya. Iya, bapaknya Yesus ini Yusuf. Kau bilang Iya, bapaknya. Padahal yang dipanggil itu kakeknya. Eli, kakeknya. Eli, kakek. Iya, Mengapa makanya engkau meninggalkan ditanyakan. aku? Nah itu. Ini kakek durhaka, ini kakek durhaka. Gimana teologinya itu Anda sekolah? Dia bilang dia Itu ada tulisan Eli. Nah, bahasa Ibrani itu Eli Nah. salah. Eli, lama sabaktani. Nain nama Kakek, bukan bapak di sini. Kalau bapak Yusuf. Kenapa engkau meninggalkan aku? Sempurna dia menyesatkan. Kakek. Data ya. Teman-teman Kristen yang Muslim dicatat ya. Ini atau yang Kristen juga dicatat. Mereka tidak tahu. Ini Kalau dia Bapak bilang, Jerry bilang, tergenapi. Jerry bilang tadi yang dipanggil bapaknya, padahal bapaknya itu Yusuf. Palsu. Berarti yang dipanggil ketika dia disalib, yang dipanggil siapa itu? Palsu ini nih. Eli. Holy, kakeknya Ini kakek. guru-guru palsu. Kakeknya Yesus. Gampang kok ada dalam gampang kok itu. Kenapa pusing? Nah, ini yang dibilang guru-guru palsu. Ah itu di bawah bilang kakeknya, dia bilang betul kakeknya, betul katanya di bawah itu. Alkitab tergenapi. Nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin ya Ada yang teman-teman. mengaku juru selamat. Diablo. Ada itu guru palsu. Tergenapi sudah. Padahal di sini itu Kan malah ketawa. Kenapa? Ini izin dulu. ya. Teman-teman ya. Saya terkadang kalah Herman dengan Kristen. Kenapa? Dibacakan dalil ketawa. Kita yang membaca dianggap tersesat. Ada yang menginjak malah dibayar. Aneh kalian ini. Dibaca dalil Bibelnya, ketawa mereka. Disuruh baca najis mungkin. Ketika ada yang injak menginjak malah akamnya dibayar, dibayar. Bang Dago. Aneh ini kalian ini. Iya, aneh. Gua ngakunya, gua ketawa dia belum ngaku juru selamat. Juru selamat untuk kalian berdua supaya kalian berdua ini mempunyai akal. Iya, itu sudah menjadi Karena juru apa yang selamat. saya Kau mau sampaikan menyelamatkan dua tidak manusia, bertentangan. mau menyelamatkan dua Dengarkan. manusia, itu Dengarkan. sudah Mesias Kalian namanya. berdua ini cecimpitannya ditahan dulu. Karena apa yang saya sampaikan sesuai pernyataan Yesus sangat berbeda dengan Paulus. Yesus mengatakan Kok lari Bapa ke itu Paulus? adalah Tuhan. Kita Paulus bahas mengatakan Paulus, kita Yesus bahas adalah Yesus, Tuhan. dia lari ke Paulus. Sabar dulu Jerry, kalau orang lagi ngomong. Langsung keturupan. Pokoknya ternyata di Matius 27 di Yesus memanggil kakeknya. Data. Gampang kok kalau kamu mau membantah pakai data coba. Makanya saya tanya, teologi dari mana ini anggur asam ini Di belajar Lukas teologi mana? Dia panggil kakeknya. 2:3. Di Lukas 2:23. Itu. Teologi dari Padahal mana? data di Dia depan panggil matanya. Bukan teologi Masih orang saja baca bersama. doang Jerry. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Iya, tapi dia menjelaskan bahwa dia panggil kakeknya itu Tidak teologinya dari menjelaskan. mana, sekolah di mana teologinya gitu loh. Baal tidak menjelaskan. Dia menggunakan dalil bahwa ketika Yesus mulai pekerjaannya, dia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Eli ini kakeknya Yesus. Jadi Anda menafsir bahwa yang dipanggil itu kakeknya. Lalu Di siapa Mazmur yang itu. dipanggil? Lalu Ah. siapa? Ya. Siapa yang dipanggil? Anggapan Itu orang. itu kan bahasa Ibrani, Allahku. Bang Diablo. Itu kan terjemahan Bang Ella Diablo. Salemba. Bang Diablo. Apa di mana? Coba referensinya. Coba tunjukkan referensinya. Kalau Eli itu artinya Allah. Coba pakai data. Makanya sekolah teologi Disuruh tunjukin nggak daripada Anda bisa. tambah sesat, makin sesat dan makin sesat. Sekolah teologi
Jadi ya teman-teman, Islam tidak boleh menafsirkan, tidak boleh menjelaskan, framing apa menghujat. Kita hanya membacakan aja. Ternyata Eli itu kakeknya Yusuf, kakeknya Yesus. Masukkan ke dalam teks. Itu data ya, kakeknya Yesus. Jadi dipanggil, kakek, kenapa kau meninggalkan aku? Gampang kok itu. Kenapa repot? Itu sesuai ya dengan di Lukas 3 nomor 23 tentang silsilah Yesus. Ya. Sudah genap, sudah digenapi nubuat Yesus, Bang. Iya. Ada Mesias palsu, ada guru-guru palsu. Benar kan? Sudah genap. Betul itu. Saya baru melihat, saya baru mendengar. Oh betul, ternyata nubuatnya. Jadi Lukas ini salah tulis. Enggak. Nah ini kalau kita kaji gua sangat jawab. bertentangan dengan Bang Diablo, gua jawab. Dengarkan dulu Pi. Dengarkan Itu kan dulu. anggapan Di orang, Lukas betul? 3, dengarkan Pertanyaan dulu. saya, Di Lukas berarti Diablo 3, percaya 23. anggapan orang? Tunggu dulu. Kok tunggu Di dulu Lukas kan? Itu kan 3, anggapan orang. Kan tertulis. Ya kan anggapan orang. Ya Diablo walaupun percaya. anggapan orang, apa dasar Diablo. Anda untuk membantah anggapan orang ini yang notabene hidup dengan sejaman Yesus? Lah, gua nggak percaya anggapan orang. Lukas itu dipenuhi Roh Kudus loh. Waktu menulis itu Lukas itu dipenuhi Roh Kudus loh. Iya, Roh Kudus Nah betul. itu kan anggapan simpel orang. ini loh. Lukas menulis anggapan orang. Berarti kebenaran. Iya kebenaran karena Lukas ini adalah dipenuhi Roh Kudus waktu menulis itu. Anggapan orang, pertanyaan saya. Iya. Diablo percaya Jadi anggapan Eli orang. itu sesuai ini ya. Jadi kita tanya siapa Eli? Kalian bilang El, ada Allah. Padahal tidak pernah kalian bisa buktikan. Ternyata menurut Bible bahwa dia adalah bapaknya Yusuf, kakeknya Yesus. Kakek, mengapa kau tinggalkan aku? Itu yang betul. Bergenapi sudah ada Hal nyata tadi loh. Betul. Jadi Betul ya. Hal nyata tadi loh, Ada Pipi. guru-guru palsu. Dengarkan dulu, Pi. Guru-guru palsu Jer. dan Ya guru nyata palsu. tadi loh, Jerry ini mengakui bahwa Yesus ini adalah anak Yusuf. Bapaknya Yusuf. Diakui. Nah, sedangkan ini anggapan orang tadi ini diakui oleh Jerry. Bertanya, Semakin siapa nama terus terang ibunya ya. Yesus? Terus Jerry terang, jawab, Bandar Boya. Maria. Siapa nama bapaknya? Jerry jawab, Yusuf. Jadi benar anggapan Bandar orang Bo. ini. Benar. Bandar Bo. betul. Saya cuma minta Kakek, kenapa engkau tinggalkan aku? Yesus akan banyak palsu. Nah ini Baal termasuk guru palsu yang kakek. dibuatkan Yesus. Tergenapi di Alkitab. Mengapa Iya, digenapi nih. Baal nabi palsu, Iya. Diablo juru selamat palsu. Iya. Kalau Paulus, Betul, kalau sudah. Paulus gimana? Lu Paulus? Kalau Dia bukan nabi Paulus, palsu. kalau Paulus gimana? Lu dia benar. Kalau Tapi dia Udin benar, Ketek dia ini mengatakan, kita belum tahu dengarkan dia dulu, Jer. siapa, Pipi. Dengarkan dulu, Jer. Udin Ketek Kalau belum dia mengaku dia benar, siapa. dengarkan kenapa ini tuh. Host ya di bawah yang nulis kakek dan yang ketawa itu tolong diblokir aja host. Dibisukan. Iya. Kecuali yang lempar donat ya, host ya. Udin ngaku Saya juru tanya selamat dulu, nggak? saya tanya dulu, Pipi. Dijawab dengan jujur. Saya tanya, Yesus mengatakan Tuhan itu siapa? Bapak. Terus Bapa. Paulus mengatakan satu-satunya Tuhan itu siapa? Yesus. Sama enggak penyampaian Yesus dengan Paulus? Sama. Yesus mengatakan Tuhan itu adalah Bapa. Karena ada Paulus tertulis. mengatakan Tuhan itu siapa? Aku dan Bapak adalah satu. Lari lagi ke situ. Lari lagi, kakek. Lari lagi. Tidak Tolong, lari. kakek. Itu Jangan tidak lari. tinggalkan aku, kakek. Loh, maksud tidak Paulus lari. itu membuktikan bahwa Tritunggal itu ada.
Kita tidak berbicara Tritunggal. Kita tidak itu berbicara larinya itu. pengajaran di situ. Kita berbicara Yesus mengatakan Tuhan itu adalah Bapa. Ya kan? Paulus mengatakan satu-satunya Tuhan saja yaitu Yesus. Sama enggak penyampaian Yesus dengan Paulus? Jangan dipotong, Diablo. Kok dipotong? Itu Saya kan hanya perkataan mengatakan, Paulus Yesus membuktikan bahwa mengatakan Tritunggal itu ada. Tuhan satu itu siapa? Bang Diablo, perkataan Paulus itu membuktikan bahwa Tritunggal itu ada. Saya enggak ada urusan. Bahkan Jadi kalau ayat itu tidak berbicara Tritunggal, enggak ada. Nah, artinya Paulus tidak ada pernah mengajarkan Tritunggal, tidak pernah. artinya ada dua pribadi, Bapa dan Tuhan Yesus. Kalau dua pribadi, Itu apakah itu maksudnya. dikatakan Tritunggal? Dua. 1 Korintus 8 nomor 6 itu nggak berbicara masalah Tritunggal. Nggak ada. Hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yesus berkata, Tuhan itu adalah Bapa. Begini Dalbo. Apalagi Kita rehat sedikit. Itu ada tamu. Tolong di ini kalau Abang Felipe ini, anu dia konsisten dia Kristen juga. Ya udah. Beda kalian berdua ini. Iya. Congor, Udah ngobrol aja dengan Bang Philip. Kalau gitu. congornya keras, tapi nggak ada data. Ya ngomong. Awalnya diakui, Loh. ketika ketampil tidak diakui. Siapa yang nggak pakai data, Diablo? Bagaimana saya mau enak ngobrol dengan orang kalau sudah guru-guru palsu ini? Kalau Anda mengatakan kami ini adalah guru-guru palsu, Anda mengatakan kalau Anda Bible ini bukan guru palsu. Anda Harus Mesias Anda palsu. akui. Karena Anda tadi kan Harus mengatakan Anda Oke. akui kalau Bible ini palsu. Anda Karena salah apa yang palsu. kami sajikan di sini. Oke. Sekarang Bahal guru palsu, Dalbo, Mesias palsu. Sekarang begini Bang Jerry. Betul, Bang betul, Jerry betul, mendudukkan betul, Yesus betul. itu sebagai Tuhan apa manusia? Jawab. Sebagai Kenapa dia jawab? juga sebagai itu manusia. penyesat. Nggak usah. Penyesat. Sebab banyak penyesat telah muncul Tidak, jangan pergi ke kemana-mana seluruh dulu. dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat. Maka ini penyesat. Kan sebagai. Ini Tunggu dulu, Sebagai. ya. Izin dulu. Jadi garis bawah Ini kan sebagai. ada tiga Artinya apa? Dia Tuhan. Tunggu. Sebagai Pipi. manusia. Pipi, Jer, tunggu dulu. Kalian ini kok cacimpitannya tinggi sekali. Gini, Juru ketika selamat palsu. ketika Iya. kamu Kita tergenapi. mengatakan saya dengarkan, Yang penting saya kita dengan tergenapi. Baal ini dengarkan adalah guru palsu. Kita sepakat. Siapa? Baal guru Saya palsu. dengan Baal. Tidak, kalau Dalbo Mesias Dalbo, palsu. Juru selamat palsu. Saya Mesias palsu. Oke, saya adalah Mesias palsu. Guru palsu. Anda mengakui kalau saya menampilkan dalil berdasarkan Bible. Lu Anda kan mengakui Anda juru selamat. Anda kan mengakui Anda juru selamat. Tunggu dulu. Anda mengakui Anda juru selamat. Apakah Anda tergenapi yang di mengakui Alkitab. Dalbo ini menggunakan data Bible. Oh jadi Kok pelangap longo? Saya tanya kalian berdua. Dalbo ini menggunakan data Bible. Betul. iya berarti Tafsirannya salah. Tunggu dulu. Artinya Tunggu. palsu Satu-satu. kan ajarannya. dulu. Betul. Saya fokus dulu Tafsirannya ke salah. Pipi. Saya fokus ke Pipi. Ketika Pipi mengatakan Dalbo ini adalah guru palsu. Betul. Pertanyaannya, saya menampilkan data berdasarkan Bible bukan? Betul. Yang palsu siapa? Bible apa saya? Ajarannya. Kan guru palsu kan ajarannya. Oh, betul ajarannya palsu Tafsirannya. memang. Tafsirannya Berarti ajaran palsu. Bible ini palsu ya? Lo Kelar bukan sudah. tafsirannya. Siapa ya menafsirkan? Loh, Ketika Eli saya itu membaca, emang dengarkan kakeknya coba. Tuhan Yesus. Baik-baik Eli itu kan dengarkan, bahasa dengarkan Ibrani. coba. Ya, Ngawur. dengarkan coba. Yohanes 17:3 kan saya baca. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah
Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di mana saya tafsirkan di situ? Kalau saya mengatakan dia Yesus utusan. Enggak, kalau Di mana? Diablo kan juru selamat palsu. Ini ke Baal. Ya di mana? Di Baal kan mana? guru palsu. Ya dijawab dulu. Kan Anda menuduh. Kalian Bible ini bukan palsu, tetapi kalian menafsirkan. Di mana saya tafsirkan itu? Dalbo Di tadi mana? yang bilang kami Tunggu ini dulu, juru nanti selamat. giliranmu kau. Iya, nanti Dalbo giliranmu. mengatakan dia Sabar, juru tahan. selamat. Cacing Tergenapi pitanya di Alkitab, ditahan betul. dulu. Nah. Dalbo tadi yang bilang sendiri, Dalbo juru selamat. Iya, Dalbo Saya mengatakan juru selamat, dengarkan. Makanya pahami bahasanya, Nah. pahami ya. Jangan pakai cacing pita. Iya. Dalbo ini juru selamat untuk Kristen yang mau menggunakan akalnya. Itu sudah Itu sudah. Di mana Sudah pertentangannya? digenapi. Kalau Anda menuduh, kalau Anda menuduh, dengarkan. Kalau Anda Kamu kan menuduh, manusia. dengarkan. Kalau Anda menuduh Dalbo ini sudah menggenapi pertentangan yang disampaikan oleh Yesus dengan saya, di mana pertentangannya? Lah, Anda Yesus mengaku juru memperkenalkan selamat, satu Anda mengaku Tuhan. juru selamat. Saya membaca sesuai apa yang disampaikan Yesus. Enggak, Di mana Anda pertentangannya? tadi mengaku juru selamat. Di mana Buktikan Anda juru pertentangannya? selamat. Saya mengaku diri saya juru selamat untuk Kristen yang mau artinya menggunakan saya akal. itu Kan salah. Anda menggunakan akal nggak? Anda menggunakan akal nggak? Hai, Dalbo. Saya tanya, Anda Anda pakai akal mengaku nggak? juru selamat. Pertanyaan saya apa buktinya? Buktinya saya sampaikan sesuai dengan ajaran Yesus. Anda bahkan mengambil ajaran Paulus. Apakah Anda mau berkorban? Sebentar, apakah Anda mau Saya berkorban buat menggunakan kami? Kan nggak mau, dasar berarti yang Anda juru disampaikan palsu. oleh Yesus. Bentar, Bang. Lalu kalian berdua membantah narasi saya berdasarkan perkataan Yesus dengan perkataan Paulus. Betul nggak? Anda kan tadi mengaku juru selamat. Betul, Sekarang betul. buktikan. Saya tidak pernah Anda berubah, Bang. berkorban untuk kami. Buktikan, mana korban Anda? Oh enggak masa ini saya berkorban berarti waktu. Berarti Anda juru dengarkan. selamat palsu. Tergerak. Dengarkan ya, giliran saya ya, giliran saya. Baik. Berkorban apa? Saya berkorban waktu, berkorban rokok, segala-galanya materi. Dengan itu adalah sesuatu yang tiap hari Anda lakukan. dengarkan. Itu Yesus sesuatu dikatakan yang Anda lakukan tiap hari, bukan pengorbanan dengarkan itu. dulu, Pi. Oke, silakan. Yesus dikatakan juru selamat karena berdasarkan Taurat. Sepakat nggak? Berdasarkan Berdasarkan Taurat, supaya orang-orang itu bisa mendapatkan hidup kekal. Itu dasarnya Yesus itu kan berdasarkan dari Taurat. Salah lagi tafsirnya. Salah. Di mana tafsirnya? Masa udah berdasarkan juru Di selamat palsu. Matius guru 19 palsu, baca. Di Matius 19:16 dibaca. Matius 19:16 dibaca. Untuk mendapatkan hidup kekal apa kata Yesus? Yohanes 3 Dibaca. ayat Yohanes 3 Jangan ayat dulu 18. Yohanes 3. Matius 19 di mana tafsiran di situ? Lah artinya Ketika ada Matius seorang 19 itu pemuda, Diablo. dengarkan dulu. Gua jawab. Ya. Kan gua tanya Matius 19. gua Bukan, jawab. saya mengatakan Yesus dikatakan juru selamat karena berdasarkan dia mengajarkan Taurat supaya memperoleh hidup kekal itu kata Yesus turutilah segala perintah Bapa. Itu Yang kata membawa Yesus. Taurat itu Musa. Tapi Yesus mengajarkan juga. Musa yang membawa Iya Taurat. betul, saya tidak mengatakan Yesus membawa Taurat. Saya mengatakan untuk mendapatkan hidup kekal itu supaya Yesus ini sebagai juru selamat, dia mengajarkan hukum Taurat. Betul nggak? Betul. Menurut Dia menggenapi Matius 19 Saya tidak berbicara Iya, penggenapan. menggenapi Saya nggak berbicara Taurat. penggenapan. Kamu baca coba Matius 19. Nah, dia katakan Coba. sendiri dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jerry, sabar. Jadi gini, Yesus ini untuk mendapat kerajaan kekal, hidup yang kekal ini harus melakukan perintah hukum Taurat.
Di mana datanya? Di mana datanya? Gampang kok dia bilang. Oke, gini Pipi saya ajari ya Pipi. Di sini di Matius 19 ayat 16 ayat 21. Di situ orang bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Oke. Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam kehidupan yang kekal, turutilah segala perintah Allah." Apa seluruh perintah Allah ini? Dia bilang apa? Harus ikut kepada hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Ini harus hidup yang kekal ini adalah mengikuti hukum Taurat. Gampang kok. Yesus dibunuh gitu loh. Nah ini nih datanya nih. Jadi nih. Pak Al, gue jawab ganti dong. Iya ya, gue jawab boleh nggak? Ya terserah, kalau kau jawab sama Yesus, kau bantah Yesus, terserah. Ini di sini. Kamu mau bantah di sini ya teman-teman. Di sini. Iya, saya sabar dulu. Ini sabar dulu. Kamu tidak paham di sini. Ini ya. Sabar dulu. Ini di pertanyaannya tadi kan bicara hukum Taurat dan perintah Yesus. Bagaimana dia harus tunduk kepada hukum Taurat? Di sini. Lihat. Di sini ada pertanyaan, "Guru, perbuatan baik mana apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Betul, terus. Hidup yang kekal itu harus turut kepada hukum Taurat. Ya ini datanya. Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan hormatilah ayahmu, ibumu, dan ini hukum Taurat. Gampang kata bilang. Gampang. Tapi kalau jadi pertanyaannya kok yang ngomongnya malah dibunuh gitu loh. Nah ini. Jadi sudah terjawab ya. Jadi hidup yang kekal itu yang Bang Dalbo sampaikan betul harus mengikuti hukum Taurat kata Yesus. Nah kalian tidak mengikuti hukum Taurat. Tidak. Parah kan? Parah. Malah Tuhannya dibunuh. Malah yang ngomong Gampang kok. gampang itu sebenarnya. Gue jawab Pak Al, boleh nggak? Boleh. Ya, jawab. Oke. Jawab sama Yesus lah. Yesus salah. Bilang Yesus salah. Bilang gampang aja kok. Dalam Matius 19 ayat 17 dan 18, pertanyaan saya, ada nggak yang mampu melakukan itu semua? Nggak ada yang mampu. Dikira mau menjawab. Nggak ada yang mampu, makanya Dikira mau menjawab tadi. Jadi begini, saya jawab. Saya yang jawab. Dalbo yang nggak ada yang jawab. mampu. Sedikit. Kalau tidak ada yang mampu, artinya orang yang disampaikan itu tidak akan mendapatkan hidup kekal. Artinya dengan Gampang kok. Betul Bang Dalbo. Betul. Gampang kok. Betul. Kalau tidak ada yang mampu Artinya tidak ada yang bisa masuk melakukan surga. apa yang disampaikan Yesus Artinya dia berdasarkan masuk surga. Taurat, dia tidak mendapatkan hidup kekal. Lah gampang kok. Gampang. Aku saya nggak masuk. Sedikit. Artinya kamu ini tidak dapat masuk dalam hidup kekal. Nah, itu salah. Dengan kematian Simpel. Tuhan Yesus, hukum kasih mengalahkan hukum Taurat. Vi. Karena tidak ada satu Sedikit nih. Siapa kok dalam hukum Taurat. Baca izin dulu supaya tidak kemana-mana ya. Sedikit Di mana Vi. itu Kita melanjutkan yang tadi Vi. kasih mengalahkan hukum Taurat? Di mana itu tertulis? Gak ada yang mampu satu pun menjalankan hukum Taurat. Kalau tidak ada yang Ketika mampu, itu adanya. menjadi hukum Tuhan, ketika itu menjadi hukum Tuhan, wajib hukumnya manusia ini patuh. Itu ketika menjadi hukum Tuhan. Ya wajib, Sebentar, pertanyaannya, apakah tidak ada yang mampu menjalankan hukum Tuhan? Tuhan itu memberikan aturan-aturan, bukan berarti terus semuanya itu bisa. Manusia hanya bisa berusaha untuk mentaati, karena manusia itu nanti dibalas atas perbuatannya. Bila orang ini mampu hanya 2 saja melakukan, berarti imbalannya dapat 2. Kalau bisa melaksanakan yang dekat sampai ketiga, imbalannya dapat 3. Siapa yang bisa mampu lebih banyak menjalankan hukum atas hukum Tuhan itu, yang dikatakan wajib dilakukan, itulah yang lebih banyak. Makanya menurut Tuhan, ukuran masuk surga itu orang yang lebih banyak perbuatan baiknya.
Nah, bagaimana orang yang tidak bisa menjalankan semuanya? Nah, inilah yang dikatakan Tuhan itu maha adil. Keadilan Tuhan itu diukur atas perbuatannya. Nah, seperti di Islam, bagi orang punya dosa ya dibersihkan dulu. Karena di dalam Kristen pun, di dalam Bible pun ada. Nah, terus dia mengatakan, makanya Yesus menebus supaya kita dibebaskan dari penghambaan hukum Taurat. Ya, itu yang mengatakan orang-orang yang datang setelah setelah datangnya Yesus. Yesus sudah tidak ada, baru ada orang yang mengatakan bahwasannya hukum Taurat adalah hukum penghambaan, hukum yang dikatakan digenapi itu. Makanya gini loh, Bi. Siapa yang menyampaikan bahwasannya itu sudah digenapi dengan datangnya dengan penebusan dosa di kayu salib? Sebenarnya itu orang-orang yang mengkonsepkan setelah Yesus tidak ada, yang mengatakan hukum Taurat adalah hukum penghambaan yang dikatakan oleh Paulus. Kristen sudah dibebaskan dari penghambaan hukum Taurat. Masa hukum Tuhan dikatakan hukum penghambaan? Ini yang gabrol. Terus kamu cari namanya Petrus orang yang sanggup menjalankan hukum Taurat. Nah, kamu bertanya, apakah ada yang sanggup? Ada. Orang-orang Yahudi berusaha untuk menjalankan hukum Taurat itu. Tidak ada yang sanggup. Makanya manusia itu Gak salah sih Bang Erwin. Mereka memang anti Kristus mereka ini. Sebentar. Luar biasa. Bang Erwin gantian ya. Ayo. Ya, dalam Matius 19 ayat 17 Tuhan Yesus mengatakan kalau mau hidup kekal ini syaratnya. Pertanyaannya ada yang mampu nggak? Nggak ada yang mampu. Makanya hukum kasih mengalahkan hukum Taurat. Makanya ada tertulis Yohanes 3 ayat 18. Pertanyaannya hukum kasih siapa yang bikin itu? Tidak dihukum. Udah clear. Jadi kekal itu sebenarnya menjalankan hukum Taurat tapi nggak ada yang mampu. Makanya hukum kasih mengalahkan hukum Taurat. Selesai. Hukum kasih itu apa? Hukum kasih tapi tidak tahu hukum kasih. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu hukum kasih karena hukum kasih adalah kasih Allah, kasih manusia itu hukum kasih. Nggak tahu dia. Kenapa Kristen disebut ajaran kasih? Karena sesuai di Alkitab, karena begitu besar kasih Allah. Makanya kita bisa melihat ya, orang-orang Kristen ini penyangkal hukum Taurat kepada umat manusia. Padahal jelas mengatakan Yesus, Bang Erwin, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, Sebelum kiamat. Saya mau tanya Bang Erwin. Janganlah kamu menyangka bahwa aku, Yesus, datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Bang, bentar. Kalau hukum Taurat hilang, berarti tidak ada penyalipan Tuhan Yesus. Gimana sih? Penyalipan Tuhan Yesus ada karena kita melanggar hukum Taurat. Karena melanggar hukum Taurat dia. Clear. Jadi kamu dengan tidak sengaja mengatakan orang-orang Kristen ini orang yang melanggar hukum Taurat. Loh, betul. Tidak ada mampu. Saya berbohong. Betul. Orang yang melanggar hukum Taurat. Saya pernah berzina. Lah clear. Makanya saya manusia berdosa, dengan hukum kasih Tuhan saya diselamatkan. Selesai. Sah ya? Berarti orang Kristen ini memang orang yang melanggar hukum Taurat atas yang disebutkan oleh Matius 19 tadi, bahwasanya untuk mendapatkan hidup yang kekal itu harus mentaati hukum Taurat. Nah, di sini Vivi mengatakan semua hukum Taurat itu sudah digenapi, dan Vivi mengakui kalau orang Kristen orang yang menyangkal hukum Taurat. Menurut siapa Vivi? Yang mengikuti siapa? Paulus lah. Gua nggak menyangkal. Tahu dari mana orang Kristen kalau berzina itu dosa? Kan dari hukum Taurat. Makanya aku bilang hukum Taurat itu tetap ada. Katanya sudah digantikan dengan hukum kasih, Vi. Hukuman hukum Taurat digantikan sama hukum kasih. Jadi yang menggantikan siapa? Ya Tuhan Yesus lah. Di mana itu? Loh, karena dengan darahku pengampunan dosa itu ada. Berarti berantem dong dengan kata Yesus, bahwasanya tidak satu iota pun ditiadakan hukum Taurat. Berarti berantem dong dalilnya dengan itu. Enggak berantem Bang Erwin. Gue ulangin ya. Tuhan Yesus berkata, kalau kau mau hidup kekal, turutin hukum Taurat. Jangan berzina, jangan berbohong. Pertanyaan saya, ada nggak manusia yang mampu?
Ada. Tidak ada. Ada. Artinya tidak ada manusia yang bisa hidup Ada. kekal. Siapa? Kamu mampu menghormati orang tua nggak? Kadang gue melawan. Lah, gua Berarti kadang kamu gua melawan. menyangkal hukum Tuhan. Bukan menyangkal. Berarti Menyangkal. dia tidak Kamu mampu nggak? Kamu mampu Berarti nggak gua tidak membunuh? mampu. Kamu mampu nggak tidak membunuh? Mampu. Mampu. Kamu katakan Berzina. tidak ada yang mampu tadi. Kamu Berzina, mampu nggak gua untuk nggak tidak mampu. berzina? Gue nggak mampu nggak berzina. Berarti di sini nggak kamu pernah- pezina. Siapa di sini Itulah nggak pernah orang-orang yang dikatakan mengikuti hukum Taurat itu berusaha untuk menghindari apa yang dikatakan wajib dihindari, seperti jangan membunuh, jangan berzina. Berarti ada yang Berzina itu mampu. kan Tuhan Yesus berkata, kalau kau melihat dengan matamu ada perempuan dengan dada bagus, saya udah berzina. Nah, Jadi itulah berzina itu makanya nggak harus manusia berhubungan berusaha badan. untuk menghindari itu. Lah makanya aku bilang berzina itu nggak harus berhubungan badan. Makanya saya katakan hidup yang kekal harus nurut hukum Taurat. Hukum Pertanyaannya, Taurat. ada yang mampu nggak? Nggak ada. Berarti Ada. nggak ada manusia yang hidup kekal. Ada. Sebentar. Nah, bagaimana manusia bisa hidup kekal dengan darah Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib? Clear semua itu, bos. Kalau Anda mengatakan dengan darah Yesus di dalam Matius 5:19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Bang. Terus Anda mengatakan, sebentar, terus Anda mengatakan Yesus dengan darahnya ditebus, ya kan? Yesus sendiri mengatakan seperti itu, terus kamu bawa narasi kitab, ya kan? Yang satu yang dikatakan Bible juga, mana yang benar? Mana yang benar nih? Abang yang nggak ini, Mbak. Mana nggak yang nangkap. benar? Saya tanya mana yang benar? Dari kedua dalil ini. Bang, pertanyaan saya, orang Kristen. Mana yang kalau- benar dulu? Bang, Fi, sebentar. Mana yang benar dulu? Gak ada satupun orang Kristen yang tidak percaya hukum Taurat. Apa buktinya? Tahu dari mana orang Kristen berzina itu dosa? Dari hukum Taurat, betul? Terus? Nah, artinya tidak ada yang bisa hidup kekal karena semua orang Tapi kata kamu sudah nggak dijalankan lagi hukum Taurat. Betul. Sebentar, Bang. Artinya sesuai dengan Matius 19 tidak ada yang hidup kekal karena semua orang melanggar hukum Taurat. Pertanyaannya, bagaimana orang ini bisa hidup yang kekal? Yohanes 3:18. Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Percaya Salib. sebagai apa? Selesai. Anak tunggal Allah, Yohanes 3:18. Bukan Tuhan kan? Anak tunggal Allah kita panggil Tuhan dong, gimana sih? Anak Tuhan dipanggil, anak Allah dipanggil Tuhan. Gimana nih, Vivi nih? Anak tunggal Allah tuh dipanggil Tuhan, makanya kami percaya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terus Clear, Bang. yang jadi utusan siapa? Lo utusan tuh kan saya bilang berasal dari, betul? Yang jadi utusan siapa? Bukan berasal dari yang jadi utusan siapa? Tuhan Yesus. Yang jadi Tuhan kata kamu Yesus. Yang diutus oleh Allah. Yang jadi utusan siapa? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan juga utusan. Loh, Bapa mengutus Yesus anak. itu Bang Tuhan utusan juga manusia biasa juga semuanya guru dan rabi dia semua ada sama Kamu dia. perhatikan ya. Kamu tahu. Pada Ambil saat semua borong semua. borongan. Tetep layarnya guys. Kita kembali ke konteks tadi. Akun Dalbo Nah, ini ya. kita kembali ke konteks tadi ya. Di follow-follow ya Dari tadi kan teman-temannya. ada Lanjut. poinnya Yesus itu utusan juga. Kita kembali ke tadi. Pada saat orang ingin mendapatkan hidup yang kekal, itu harus mengikuti hukum Taurat. Itu wajib ya, karena itu adalah hukum Tuhan. Pada saat ada yang mengatakan, ya kan, percayalah kepada Yesus, kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. pagi. Yesus menjadi Hukum apa? Taurat masih berlaku Bang, kami mengimani hukum Taurat yang ke-10. Coba Tidak sebutkan dihindarkan. hukum Taurat yang ke-10 seberapa? Seperti apa? Jangan berzina, jangan menginginkan jangan Bang, pertama menginginkan. dulu, Abang. Pertama dulu. Tunggu. Hukum Taurat pertama itu apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu, di hadapanku. Nah, terus yang ke-10 jangan Tunggu dulu, itu dulu. Kaji dulu milik yang pertama, sesamamu. Bro Erwin. Ya, Pak, yang pertama dulu kalian kaji. Jangan pada ada ilah-ilah lain di hadapanku. Kan begitu bunyinya. Betul. Ya. Yesus ilah bukan?
Loh, Yesus bukan berhala. Yesus itu kan Tuhan, berasal dari Allah. Iya. Nah, Lalu siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? nggak ada yang menjadikan Tuhan Yesus. Dia bukan Tuhan dari Nggak pernah baca 10 itu, Tidak ayat pernah. pertama itu Keluaran 20 nomor 3 apa bunyinya? Di Keluaran 20 nomor 3. Baca Kan itu apa yang hukum Taurat dikatakan di situ. pertama. Hah? Itu hukum Taurat pertama. Ya. Di Udah Keluaran dibilang, 20 nomor 3. jangan ada padamu Allah lain. Yang Kami menjadikan percaya Allah Yesus kepada itu Allah siapa? Bapa yang Maha Esa. Kami percaya Yang kepada Allah yang Maha menjadikan Esa. Yesus itu ilah Tuhan Tuhan siapa? Yesus itu adalah Tuhan sebagai pencipta yang mengendalikan hidup kami. Itu menjadi sesembahan kami. sebagai Allah pencipta. kami tetap ada, Allah yang sumber segala sesuatu. Jangan kapradisi. Gini loh, itu pemahaman sahabat. yang bodoh. Ah, itu dalil. dalilnya di mana ya? Ah. Tunjukkan Kalau di Yesus mana yang Yesus itu menciptakan pencipta. bumi. Hah? Pencipta. Di mana dalilnya itu? Tunjukkan Yesus di mana pencipta di Kejadian pasal 1 ayat 3. Allah berfirman. Itu bukan Yesus, kata Tante. kerja. Melalui firman-Nya itu terjadi segala. Jadi menurut kamu orang-orang Yahudi Tuhannya Yesus gitu? Hah? Orang-orang Yahudi yang di kejadian Tuhannya juga Yesus gitu? Ya iya. Ya iya. Iya. Musa Tuhannya Yesus juga? Ya iya. Hah? Di mana itu dalilnya Musa Tuhannya Yesus? Hah? Di mana dalilnya Musa itu Tuhannya Yesus? Dia menyembah Allah Bapa yang di surga. Allah Bapa bukan Yesus. Ya, Yesus kan berasal dari Allah Bapa. Berasal dari Allah Bapa tapi bukan Bapa. Yesus itu kan nama kemanusiaan sejak setelah dia Memang turun ada ke bumi. kejadian ini, waktu ada kejadian Sebelumnya ini Yesus di orang-orang mana? Yahudi dan Musa itu tidak mengenal yang namanya Yesus karena yang mereka tahu itu hanya Allah Bapa. Nah, Sahabat, waktu Musa diutus untuk Bani Israel, Yesus di mana? di dalam Bapa sebagai firman Allah sudah ada di dalam Bapa. Satu tubuh Dalilnya dengan Bapa. munculnya kapan itu? Kok dalilnya muncul kiri kapan maksudnya? Dalilnya Sudah dibilang munculnya kapan itu? Allah yang Esa itu mempunyai firman, mempunyai Roh Kudus dan Allah Bapa. Firman itulah Yesus yang ada di dalam Bapa. Roh Kudus yang ada di dalam Bapa itu yang Lari ke Yohanes lagi nih Bang Dalbo. Makanya jangan comor dulu, diperhatikan Bang. Oke, nggak apa-apa. Bukan karena Setelah Anda seperti mengakui, kalian, kalau kalian gantian, itu menyembah gantian, batu, Pak. baru Lanjut. ada Ya, Allah gantian, lain sama Pak. kami. Itu yang Ayo, ada Allah gantian. lain. Nerotos Itu nggak yang berhenti-berhenti. namanya menyembah Allah lain, menyembah Ayo, batu oke. baru. Itu pas itu. Yesus ayat punya batu nggak? Begitu Yesus juga yang punya batu ke-10. nggak? Jangan Saya tanya engkau sama kamu, berzina, Yesus punya batu menginginkan nggak? orang lain. Saya tanya sama kamu, Yesus Istri punya orang. batu nggak? Nah, itu zina. Yesus punya batu nggak? Hah? Yesus punya batu nggak? Punya Batu batu lase. yang mana? Punya Batu lase. Batu lase. Batu Apa lase. batu Punya lase? batu lase nggak? Batu las yang mana? Coba Batu tunjukkan. lase. Batu gembol. Batu lase. Batu Peler. gembol. Biji Kalau peler. ada kita baca. Nah, biji peler. Sopan santun, jangan saling menghujat. Ngapain kalau saling Diam menghujat? dulu, Capek diam deh. dulu. Tidak ada saling menghujat. Emangnya Ya kalian tidak ada itu nggak menghujat di mau sini. Maka saya tanya, menyembah saudara. batu hitam, Maka saya tanya, menuju batu hitam, Yesus nggak punya ada. batu nggak? Punya batu nggak Yesus? Dia batu yang Batu mana? lase. Lato-lato. Batu Yang lase. mana? Coba tunjukkan. Batu lase. Coba Dan tulis. segala yang Jangan ada di hujatan dalam ini. diri Yesus Sudah, itu malas saya. ilahi, penuh dengan kealahan. Ya turun aja kalau malas Jar. Turun aja, Jer. Turun aja Jar. Saudaramu menghujat kamu berdiam. Takut. Dari tadi dari dulu comor kau semua Jer. kalian. Turun aja Jar kalau apa. Kau sahabat gantian Nah, di sahabat. Kolose coba kamu baca. Baca di Kolose 9 nomor 2. Tunjukkan apa yang dikatakan di situ. Kau baca dulu Kolose 2 nomor 9. Ya, tunjukkan apa yang dikatakan di situ. 9. Tunjukkan apa? Apa dia menjadikan Kolose 2 sesembahan atau nomor apa? 9. Sebab di dalam dialah terdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Pertanyaannya, apakah biji pelirnya Yesus ini kepenuhan kealahan juga? Coba baca lagi, baca dengan baik. Saya tanya,
Coba Anda baca sendiri, saya dulu. buka di Kolose Baca 2 nomor baik-baik 9. firman Tuhan Di itu. Kolose yang 2 nomor dikatakan 9. itu. Iya. Saya bertanya, apakah biji pelirnya juga ini kepenuhan Allah? Kita baca dulu. Baca, silakan baca. Di Kolose 2 nomor 9. Kolose 2. Macet kan? Kita santai. Macet kan? Kalau diskusi itu bukan Iya macet. Ya, coba baca. Sok-sokan Baca, katanya baca. kalian congor nggak bawa dalil. Kamu tuh lo main cocot cuman, bukan congor lagi, main cocot. Coba baca. Ini Baca orang-orang Kolose seperti 2 nomor 9. Coba baca di Kolose Kolose berapa? 2 nomor Kolose 9. 2. Kolose 2. Nomor 9. Nomor 9. Oke. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepunahan kealahan. Nah, terus Pertanyaannya, itu apa? Pertanyaannya, batu lasenya Yesus ini kepenuhan kealahan tidak? Di batu lase mana? Ada batu lase di situ yang bilang sekarang Yesus kan Apa Bang Dalbo? Pada keriput, pada keriput. kena juga dia kena. Keripot punya Bang Dalbo, keripot juga yang satu. keripot. Jadi Kristen ya, izin ya teman-temannya, kalau Bang Pipi ini bukan penghujat. Beda dengan Jerry, dengan yang ini tadi naik. Tiba-tiba naik menghujat. Dukun penuh dengan Jerry. Didukun penuh dengan Jerry. Coba Bang Pipi. Kolose 2 nomor 9. Silakan Anda narasikan ini, pahamkan kepada kami. Kolose 2 ayat 9. Oke, saya bacakan dulu ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Apa yang buat Abang maknanya itu, Dalbo Bang? bingung? Enggak bingung saya. Yesus di sini, Paulus di sini mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Enggak bingung saya. Jadi Terus ketika saudara Anda mengatakan Paulus bilang, tadi bahwa jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku, kenapa ada tertulis demikian? Karena Yesus ini dijadikan Allah oleh Paulus. Nah, izin Bro Erwin atau bisa dibuka di Kolose 2 nomor 9, dibaca di TSI-nya. Dibaca TSI. Coba dibaca di TSI-nya. Sampai nggak ada perangkat toh? Di sini di TSI dikatakan ya, sebab seluruh ini. Ingatlah bahwa Yesus sendiri di TSI-nya, bahwa ingatlah bahwa Yesus sendiri adalah Allah. Itu. Saya tampilkan dalilnya ya. Janganlah cutnya naik di sini bukan untuk menghujat. Besarkanlah Bang Dalbo. Tunggu ya. Bang Dalbo, saya izin dulu jemput anak ya. Tunggu dulu, saya perlihatkan dulu ya. Oke. Di TSI, di sini tercatat, ingat bahwa Yesus sendiri adalah Allah. Besarin boleh. Oh, dibesarin. Ini sudah. Sudah dibesarkan itu. Saya tunggalkan ya. Saya nggak dapat lihat di sini jadi. Oke. Sabar. Nah itu baru besar. Di TSI. Oke. Ya. Coba dibaca, Pak.
Ingatlah bahwa Yesus sendiri adalah Allah sepenuhnya. Apa maknanya itu, Pak? Bahkan apa itu? Itu Coba. terjemahan ya, Bang. Terjemahan apa itu Terjemahan namanya? kan Biar saya ini. buka juga di laptop. Ya silakan, Bang, silakan Bang. Dia Di Alkitab Abang Sabda. pakai Alkitab apa, nak? Oh, sabar ya. Saya Sabda. buka dulu. Begitu berdiskusi. Bukan langsung kesurupan di atas. Wah, bahaya. Santai kan enak kan. Enggak ada dalil. Bahaya itu. Kita berdasarkan dalil. Anda mau hujat-hujatan, Bu. Saya ini pensiunan, Pak. Pensiunan. Coba. Berarti dapat gaji pensiun dong, Bang. Iyalah. Abang dapat gaji pensiun ya? Iyalah. Oke, sabar ya, Bang. Saya baru buka di sini. Supaya saya baca ke belakangnya lagi. Coba di TSI-nya coba dibaca. Siap-siap, Abang. Oke. Gimana? Sabar, masih loading, Bang. Oh, masih loaded. Jangan biasakan pakai Indomaret, Bang. Bahaya Masalahnya itu. di tempatku yang ada Indomaret, Bang. Nah, itu dia. Itu masalahnya. Pipi masih ada pipi. Ayat. Pipi ini masih ada dia. Kalau pipi pasien saya ini. Sudah Pasien loncat sekian. dia itu. Enggak loncat dia. Sudah Kecuali loncat. Jerry loncat dia karena dia ketika ada penghujat Kristen yang menghujat, kita yang disalahkan. Ya kita yang disalahkan. Padahal di telinganya mendengarkan saudaranya menghujat. Nah ketika kita mengkantor malah kita yang disalahkan. Oke, iya. Sudah terbuka. TSI ngambilnya sudah, Bang. Punyaku ini sudah. Terus Sudah buka. ada tampil nggak seperti data saya? Ini sudah tuh. Cuman nggak ada TSI-nya, Bang. Coba perlihatkan coba. Itu diklik 9. Diklik 9-nya supaya tampil hanya satu ayat. Oke, sabar ya. Coba diklik itu. Oh ya, ada ini. Itu kan. Coba dibaca di bawah. Keluar ya. Di TSI. Yang ini ya. Ingatlah bahwa Yesus sendiri adalah Allah sepenuhnya. Bahkan ketika dia hidup di dunia ini dengan tubuh manusianya. Jadi Yesus itu bahkan di dunia itu dia tetap Allah. Paham? Ya. Bahkan di dunia Yesus ini tetap Allah dia. Berdasarkan data ini, ingatlah bahwa Yesus sendiri adalah Allah sepenuhnya. Bahkan ketika dia hidup di dunia ini dengan tubuh kemanusiaan biasa. Itu. Jadi menurut Paulus ini, Yesus ini adalah Allah. Sepakat? Ya, sepakat. Sepakat. Ketika Yesus mengatakan, jangan menyentuh aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Padahal dia sendiri Allah. Nah, untuk menjelaskan itu bagaimana? Untuk memberikan penjelasan seperti data-data itu sangat bertentangan. Masa mau bilang gini? Apa yang disampaikan Yesus dengan Paulus? Masa Bukan mau bilang hanya gini, Yesus Bang? dikatakan Aku pergi kepada Bapa. aku sendiri gitu. Iya. Coba berpikir Bang. coba Bang secara Dalbo. logika. Iya. Bang Dalbo, boleh saya jelaskan menurut apa yang saya pahami? Boleh. Ya. Sesuai dengan ayat yang Abang sampaikan. Saya tidak menolak
atau memungkiri bahwa Yesus berkata, "Aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu." Ya, itu memang ayat itu benar. Dan Paulus bilang, secara jasmania, menurut Tesi yang punyanya abang boleh ya, Yesus sendiri adalah Allah sepenuhnya. Ini kita harus pahami ayat ini dengan konteks kalau kita berbicara soal siapa Yesus. Kalau Yesus sebagai manusia, kita nggak bisa menerima ayat ini. Tapi tanpa kita meninggalkan ayat-ayat firman Tuhan yang lain, ayat ini juga kita tidak bisa tinggalkan demikian. Jadi kalau Yesus bilang dia Allah waktu dia masih ada di dalam dunia ini, pasti secara tidak langsung lebih cepat dia dibunuh. Jadi dia pakai bahasa aku dengan Bapa satu. Kalau aku dengan Bapa satu, secara tidak langsung kan itu sama. Tapi dia tidak mungkin bilang bahwa saya adalah Allah. Karena pada saat itu untuk menyebut nama Allah atau Bapa atau menyamakan diri seperti Bapa itu hal yang paling tabu. Karena bangsa Yahudi tidak bisa menyebut nama Allah dengan sembarangan seperti hukum yang mereka pegang. Nah, itu persoalannya, Bang. Jadi kalau Yesus tidak bisa bilang bahwa dia adalah Allah, ya memang karena bangsa Yahudi pada saat itu kan dia secara jasmani adalah yang menuruti firman hukum Taurat. Begitu, Abang. Jadi Oke, begini baik, siap. abangku. Iya, siap. Jadi begini. Oke, ketika dia mengaku adalah Allah, nantinya takutnya Yahudi melemparinya, kan begitu. Tetapi ini di dalam Lukas 6:12 sangat bertentangan. Di mana tadi saya tampilkan Kolose 2 nomor 9. Kenapa saya katakan bertentangan? Di Lukas 6:12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, kalau Yesus berdoa kepada Allah, padahal dia sendiri adalah Allah, Allah yang mana lagi dia tempat berdoa? Kan begitu. Di Lukas 6:12 Yesus berdoa kepada Allah.